Kak Boris. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih ya, Nina sama Nay, ada pembukanya. Kita biasa sebelum mulai kita berdoa dulu, semoga ilmu yang didapat, pertama kita dikasih kesehatan, itu bersyukur, kemudian semoga kita diberi juga kelancaran ya dalam menerima ilmu dan juga dalam mencernanya dan bisa berguna ilmunya. Berdoa menurut agama percaya masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan udah ya, silakan mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, kita mulai langsung. Bismillah. Mau langsung pertanyaan atau saya jelasin sedikit tentang ini ya, hook sama pirate ya. Jadi mungkin saya sedikit aja kenapa saya sharing tentang yang pirate matrix sama yang hook model. Jadi kalau kita lihat secara statistik ya, itu aplikasi yang ada, kita bicara aplikasi dulu lah, nggak usah website. Aplikasi yang ada kalau di App Store tuh sekitar hampir 2 juta aplikasi ya. Terus kalau di Google Play itu sekitar 2,9 gitulah, jadi 2,87 juta aplikasi. Jadi kalau ntar teman-teman sekalian nanti lihat, ada salah satunya juga paper atau research dari Google yang menganalyze gitu behavior orang gitu ya, kayak misalnya jumlah aplikasi ada berapa sih at any point in time, itu total aplikasi tuh di berbagai market itu berapa, itu ada behavior sendiri. Jadi kayak misalnya Singapura tuh kalau nggak salah sekitar 8 sampai 13 gitu aplikasi yang ada di handphonenya in average. Jadi kalau kita lihat dari 3 juta apps dibanding 13, berarti kemungkinannya 0% ya kita bisa ada di handphonenya orang gitu. Nah, gimana caranya supaya kita bisa muncul gitu ya di handphone orang? Nah, orang bukan cuma download doang gitu. Jadi bisa dibedain antara download sama use gitu ya. Kalau download aja mungkin dilihat terus langsung ditinggalin atau uninstall. Tapi gimana dia pakai? Kemudian bukan cuma pakai aja, tapi dia pakai terus gitu ya, returning. Nah, kemarin yang saya share tentang Pirate Matrix itu sebentar. Saya share screen dulu ya. Saya nggak tahu apakah di kelas yang lain pernah dibahas, tapi ini biasanya bukan cuma di startup, tapi juga di perusahaan banyak gitu ya, yang pernah paling nggak saya pernah berkarya, itu kadang-kadang lupa gitu ya kalau kita bicara tentang life cycle dari customer itu ada tahapannya gitu. Kadang-kadang langsung bicara pengennya gimana cara kita bisa bikin revenue, which is yang kelima gitu ya. Tapi lupa bahwa kalau kita mau kelima ini ada yang sebelumnya, jadi ada acquisition. Acquisition itu tahap pertama gitu ya, user bisa tahu pertama kali, jadi kayak awareness-nya. Kemudian dia tertarik, akhirnya dia download atau dia buka web page atau kita apps, download. Kemudian activate ini itu saat user itu menemukan true value atau aha momennya gitu ya dengan aplikasi kita. Jadi penting banget buat kita pertama tahu dulu nih produk kita itu apa sih yang jadi strength-nya gitu kan ya. Ya pasti mungkin di sesi yang bisnis diajarin ya tentang unique selling proposition atau tentang yang strength-nya atau yang uniqueness-nya apa. Nah, ini activation ini terkait dengan aha moment nih. Jadi satu hari user pakai, oh ternyata kayak gini gitu ya. Jadi dia mulai dapat, oh ini kayaknya berguna nih gitu kan. Nah, itu pertama activation. Nah, setelah diactivate, nggak berhenti di situ, harus ada retention gitu kan. Jadi gimana supaya dia balik lagi, karena yang valuable customer itu yang bukan cuma pertama kali gitu. Kita nggak pengen bikin layanan atau produk yang modelnya transactional. Jadi user datang terus transaction terus udah selesai gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi modelnya harus relationship gitu ya. Jadi lebih ke relationship bukan ke transactional. Nah, itu dibangunnya dengan retention. Nah, itu apa aja? Retention nanti bisa dilihat atau bisa dicari sendiri. Dari situ setelah orang retention, dia engage sebutannya, dia ngerasain value-nya dan dia ngerasa pantas gitu ya buat nge-refer produk kita, karena sebanyak
besar apapun budgetnya, misalnya budget buat kita promo gitu, itu nggak bisa ngalahin uh, atau nggak bisa mencapai user yang bakal gede banget ya, kecuali user itu bakal merefer produk kita gitu ke teman, keluarga, atau ke lingkungannya. Jadi referral ini penting, tapi ini tahap yang keempat. Setelah itu baru dia bicara revenue. Jadi kalau orang udah engage, orang udah willing to refer our product to their friends, family, nah dia baru mulai nih willing to share their wallet gitu ya. Wallet share-nya baru mulai oke, willingness-nya buat bayar berapa aja gitu, karena layanannya udah tahu uniqueness-nya, udah tahu value-nya, saya udah pakai terus bolak-balik, dan saya juga udah bisa refer ke orang lain. Nah ini yang pentingnya buat tahu ini. Nah gimana hubungannya dengan yang hook model yang kemarin saya share juga. Jadi hook model ini itu sebutannya how to build habit forming product. Jadi kalau kita bicara habit forming, itu user biasanya kan kalau pakai produk kita, itu kan, sebentar, ini ada yang diagramnya nggak ya? Ntar saya cari dulu. Hook model yang biar ada diagramnya. Oke, ini. Jadi kalau kita lihat pertama kali, misalnya orang belum pernah tahu sama sekali aplikasi kita gitu kan ya. Terus gimana cara mereka bisa pakai ya, pasti ada sebutannya external trigger gitu kan. Jadi entah saya lihat uh, di sosial media, atau lihat di misalnya iklan gitu ya, entah di print atau di outdoor gitu ya, out of home gitu, kayak di billboard gitu kan. Jadi pasti ada external triggernya untuk orang, oh itu ngelihat ada layanan itu, coba download gitu kan. Nah setelah itu pasti ada actionnya nih. Jadi kayak misalnya pertama kali apa nih? Oh pertama kali daftar misalnya. Terus setelah daftar apa nih? Jadi orang itu kan pakai aplikasi nggak mungkin kayak buat iseng gitu ya. Biasanya selalu ada tujuannya gitu kan. Dan tujuan itu pasti terkait juga dengan apa value-nya buat saya. Selalu kita kan walaupun sesosial-sosialnya kita, orang juga uh, self-centric juga gitu kan. Selalu tanya value-nya saya buat apa. Karena kita kan terutama customer nih. Waktunya cuma sedikit, singkat. Jadi waktunya nggak banyak, dan dia pasti milih-milih gitu ya buat melakukan sesuatu gitu kan. Apakah ini worth my investment, my time, apalagi my money gitu kan ya. Jadi harus ada sesuatu yang bisa dikasih sebagai rewardnya. Ini nggak melulu uang. Nanti bisa dicari lagi ya, didalami lagi, bisa lewat bukunya atau berapa artikel, atau banyak juga kayak talknya ada, videonya. Rewardnya macam-macam bentuknya gitu ya. Jadi kayak misalnya reward dari of the tribe, jadi dari sosial gitu kan, kayak misalnya social acknowledgement. Misalnya kita sharing ilmu, kemudian banyak orang yang like atau banyak orang yang komen di misalnya di artikel kita, itu udah rewards juga, tapi sosial gitu. Jadi macam-macam bentuknya, nggak melulu selalu uang. Kemudian ada investment. Jadi saat orang udah pakai aplikasi kita, dan gimana saya bikin dia istilahnya terikat, itu dia harus invest sesuatu. Contoh paling gampang misalnya kalau kita bikin misalnya account baru di misalnya Instagram gitu ya, atau Twitter. Nah itu kita diminta buat misalnya upload foto profile. Itu bagian dari investment, artinya bagian dari customer tuh udah ada yang di dalam sistem kita. Itu udah bentuk investment yang kecil gitu ya. Nah itu kalau udah kayak gitu, itu siap buat masuk ke uh, cycle selanjutnya lagi. Jadi setelah orang udah daftar, dia misalnya dapat semacam entah badge atau apa gitu ya, pengakuan atau reward tertentu, dia masukin foto profile, nah kemudian trigger lagi, kita kirim lagi biasanya gitu kan, sampai karena ini kan orang belum biasa pakai aplikasi kita ya, jadi dia baru coba sekali, baru download, baru daftar doang, belum ngapa-ngapain gitu kan. Nah kita trigger lagi, ada eksternal lagi, kita mungkin kirim push notification, atau kita kirim email, atau kirim SMS gitu ya mungkin ya kalau masih ada, atau kirim WhatsApp kalau sekarang, WhatsApp message, buat ngingetin dia. Nah, misalnya tadi udah daftar, misalnya Twitter nih, gimana kalau follow orang gitu kan, follow ini yang profile yang terkenal misalnya gitu kan. Nah, ntar actionnya follow people gitu ya. Nanti rewards-nya apa macam-macam gitu ya. Rewards-nya bisa kita dapat knowledge. Kalau misalnya reward nanti bisa dilihat lagi, ada namanya kalau nggak salah rewards of the hunt kalau nggak salah. Jadi kayak kita tuh
di zaman yang modern ini, kalau dulu orang berburu, kalau di sekarang berburunya itu berburu informasi. Jadi salah satu bentuk rewards itu kita dapat informasi yang sesuai dengan atau relevan dengan interest kita, itu bagian dari rewards juga. Nah itu Twitter contohnya gitu ya. Jadi action keduanya tadi follow orang, dapat informasi yang relevan. Investmentnya apa? Nah mungkin saya user di drive buat nge-like atau nge-retweet. Nah kalau orang udah nge-retweet atau nge-like, itu sama. Kalau saya misalnya nge-like sesuatu, itu saya udah taruh credibility saya di tweet tersebut gitu ya. Jadi soalnya nanti orang lain atau circle itu bisa lihat Boris likes atau retweet this tweet gitu kan ya, kelihatan ya. Nah itu udah bentuk investment juga, artinya saya udah naruh juga kredibilitas saya di sistem tersebut. Nah itu jadi udah makin ke hook gitu ya. Ntar dipikir lagi triggernya seperti apa. Nah sampai dia bisa jadi internal trigger, jadi orang nggak perlu kita ingetin lagi. Kayak misalnya sekarang orang kalau pakai Twitter, pakai misalnya Instagram, udah nggak perlu di push lagi gitu ya. Kalau dulu saya ingat atau saya baru-baru atau Instagram baru muncul, saya tuh ngelihatnya triggernya di Facebook kalau nggak salah. Jadi ngelihat orang post gitu ya di Facebook, terusan ada from Instagram dulu kayaknya masih ada ya. Di Instagram gitu diklik masuk ke Instagram. Jadi dulu masih harus diingetin, tapi kalau sekarang udah otomatis gitu ya, buka terus Instagram gitu ya, hampir kalau nggak pagi gitu ya, sehari bisa berapa kali gitu kan. Nah jadi sampai dia jadi internal trigger, kita bakal terus ngelewatin ini terus. Nah ini yang jadi biasanya gimana dalam prakteknya, itu dalam prakteknya jadi mungkin saya share ini ya, sebentar, share Figma. Jadi biasanya gimana kita gabungin si Pirate Matrix ini sama sama yang hook model. Jadi hook model ini dia kayak gini ya. Nah gabunginnya gimana? Kalau saya sendiri, jadi kita kan pengen bawa user life cycle-nya itu dari dia acquisition sampai dia revenue gitu ya tahapnya. Jadi kita bikin di sini gitu ya, di sebelah kirinya itu adalah tahapannya. Jadi acquisition, saya bikin lagi activation, terus retention, referral, terus sampai ke revenue gitu. Ini pas tahapan brainstorming ya sama tim ya biasanya ya. Nah kemudian di yang x-axis-nya itu saya bikinnya yang si hook modelnya. Jadi triggernya apa, kemudian actionnya apa. Ini kalau mau hafal ini gampang pakai mnemonic TARI ya. Trigger, action, reward, investment, TARI. Nah ini kalau customer engagement, customer jadi biasanya saya sebutannya CUTARI gitu ya. Jadi customer engagement dan TARI. Trigger, action, reward, sama investment. Jadi ini namanya CUTARI. Oke. Trigger, action, reward, kemudian investment. Kalau anak sekarang kayaknya nggak tahu CUTARI kali ya. Zaman jadul itu ya. Oke, nah dari sini baru diskusi nih. Nah, kira-kira kalau acquisition kita triggernya apa nih? Nah, ini mulai diskusi nih. Kayaknya triggernya kalau acquisition, ini saya ambil contoh cepat aja ya, nanti silakan detailin lagi sendiri ya. Jadi kita taruh misalnya, triggernya kalau acquisition mungkin kita pakainya Instagram post gitu. Terus actionnya apa nih? Nah, jadi kita, kalau kita punya misalnya 10 features, itu kadang-kadang kan orang suka user masuk onboarding gitu ke apps atau ke website, terus kita ada kayak coach mark gitu ya, kayak pengenalan 10 featuresnya ada A, B, C, D, terus sampai 10 gitu kan. Nah, kalau dari sisi kita mungkin kita punya kayak semacam self satisfaction gitu ya, udah deliver 10 features nih kan, jadi kita kenalin ke user.
Tapi kalau kita ngelihat dari sisi usernya, dari user point of view-nya, dia bingung kan, pertama kali saya harus ngapain nih gitu ya. Ada 10 yang mana dulu nih gitu kan yang penting. Nah itu pentingnya buat kita bisa secara sadar gitu ya, ngedrive user, jadi guided istilahnya, guided experience. Kalau dia pertama kali, apa nih action pertama? Oh mungkin kalau action ya daftar gitu kan ya. Atau mungkin misalnya kita nggak langsung daftar, mungkin kita ngebolehin mereka buat misalnya browse home-nya gitu, misalnya gitu ya. Home screen-nya bebas gitu, nggak harus daftar home screen misalnya. Atau bisa juga action-nya misalnya kita tambahin yang lain, action-nya mungkin apa ya, mungkin nge-like post gitu ya, misalnya gitu ya. Like a post misalnya, tanpa dia harus daftar misalnya. Nah, ntar reward-nya apa nih? Nah, mungkin rewards-nya nggak tahu nih, saya taruh asal aja gitu ya, random misalnya kita kasih dia misalnya semacam badge gitu ya. Terus investment-nya apa? Dia tadi gitu ya. Namanya name appears misalnya on like post. Nah, ntar dari sini bisa jadi nanti kita, oh setelah dia ini, kemudian apa nih? Tahap keduanya. Oh mungkin habis ini daftar, dan ntar dibikin lagi gitu ya. Jadi sebelum activation, kan activation tuh dia udah mulai uh, menemukan true value-nya. Biasanya dia mau akses. Nah itu mungkin kita postnya bukan Instagram post, karena dia udah pernah nge-like dan dia udah install gitu mungkin. Jadi kita push gitu ya, push notif misalnya. Kemudian kita mungkin email gitu ya. Nah gitu. Jadi ntar terus aja flow-nya sampai nanti kelihatan nih, kita punya kayak strategi yang lebih jelas dalam engagement customer-nya gitu kan. Jadi bukan cuman, oh kita punya aplikasi, terus biarin aja mereka bebas ngapain, tapi kita punya kayak structured sama guided engagement. Jadi setelah ini, terus ini. Nanti kita bisa gampang juga buat ngelihat conversion-nya gitu kan. Jadi kira-kira mana sih, bisa nggak kita improve gitu ya funnel-nya. Kalau pertama mungkin bukan ini, tapi gimana itu yang lain gitu kan. Jadi kelihatan nanti di sini gitu ya. Nah ini cara buat uh, ngegabungnya gitu ya. Jadi kita bikin dua. Nah, tapi ini semua kan provided bahwa kita udah punya konten yang bakal kita 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 kasih ke customer gitu kan. Nah, ada pre requirement-nya dulu gitu sebelum kita bikin model ini. Jadi kalau saya nggak tahu kalau di salah satu kelas mungkin diajarin, nggak tahu nih kalau Nina atau Nei familiar nggak, pernah diajarin Kano model nggak ya teman-teman sekalian? Ada ya? Kan Kano model ada ya? Belum, Kak. Atau oh belum? Oke, jadi kan kayak tadi kita kan masuk ke competition, kecuali kita bikin yang baru banget gitu ya. Bahkan kayak misalnya kita lihat handphone aja, iPhone masuk di market yang udah rame gitu istilahnya ya. Jadi bukan baru sama sekali, nggak ada yang baru sama sekali. Bahkan dibilang misalnya dia bikin kayak iPad yang baru pun, itu pun sebelumnya udah ada gitu ya, Microsoft kalau nggak salah udah pernah bikin juga gitu kan. Jadi hampir jarang kita punya market yang benar-benar baru gitu ya, yang nggak ada sama sekali. Jadi sebelum kita masuk, sebelum kita bikin yang engagement modelnya, kita harus tahu dulu nih kekuatan kita di mana gitu, atau kita tahu pasar itu seperti apa. Nah, Kano model itu bisa jadi salah satu buat product development prioritization. Jadi kita lihat, jadi gini, Kano model tuh, saya search deh biar bisa gambar. Nah, Kano model itu uh, ini framework buat memprioritaskan features biasanya, dan juga buat ngelihat di mana kita stand gitu ya, dibanding competition atau market. Jadi ini ada 3 hal. Jadi pertama ada basic needs atau must have gitu ya. Kemudian ada yang tengah-tengah ini yang biru muda ini performance needs atau yang sebutannya should have gitu. Terus yang di lighter di atas yang merah ini namanya could have. Nama save ini adalah sesuatu yang uh, kalau kita misalnya mau masuk ke apa namanya, misalnya food delivery gitu ya, apa sih yang harus ada gitu di food delivery yang kalau kita nggak punya tuh itu kita nggak bakal eksis layanannya gitu ya. Jadi contohnya adalah misalnya uh, list of merchants gitu ya, atau restoran gitu ya.
itu pasti gitu kan ya. Kemudian list of dish gitu ya, atau makanan. Itu kan kayak must have-nya gitu ya. Udah pasti ada gitu kan. Kemudian kayak misalnya kemudian ini dulu deh, list of dish, ini 2 hal gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya yang basic needs gitu, kalau kita nggak punya, kita nggak bisa masuk ke competition. Terus tapi kalau misalnya kita bikin si list of restorannya atau list of dishes-nya bagus banget, itu orang juga ini, jadi yang atas ini, yang axis yang Y ini adalah delight, satisfaction gitu ya. Jadi user satisfaction. Jadi kalau dilihat yang basic needs nih, jadi sebagus apapun kita bikin list restorannya atau list of makanannya, itu nggak bakal pernah tiba-tiba meningkatkan satisfaction-nya sampai tinggi banget. Jadi karena itu basic needs, ya udah harus ada di sana gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ada, dia bakal, user bakal dissatisfied. Nah, apa yang contoh ini tengah, misalnya search gitu ya, misalnya search feature, gitu ya. Terus ada recommendation feature gitu ya. Nah, yang tengah ini adalah feature yang bisa ngebantu kita buat berkompetisi gitu. Jadi kalau ini buat requirement atau requirement dasarnya buat masuk ke pasar tersebut, gitu ya. Jadi kalau yang tengah adalah supaya kita bisa bersaing. Jadi kayak misalnya kalau search feature gitu ya, kalau dia jelek performance-nya gitu ya, istilah ini full implemented, user bakal dissatisfied gitu. Tapi kalau dia bagus banget, kita bakal improve terus search-nya, sehingga mungkin search salah atau katanya nggak pas juga, dia bisa bikin kasih hasil yang bagus, itu user bakal satisfied banget. Jadi ini yang performance need. Termasuk recommendation. Karena recommendation kan ada hubungannya sama algoritma gitu ya. Jadi kalau makin bagus algoritmnya, ya user bakal makin satisfied karena makin relevan gitu kan. Nah, terus yang ketiga adalah yang delighters. Yang delighters ini kalau dia nggak ada, user nggak bakal dissatisfied gitu ya. Jadi misalnya contohnya kalau yang saya pernah bikin, misalnya adalah live cooking videos gitu ya. Live cooking video. Jadi kalau misalnya kita food delivery service, kalau nggak ada live cooking video, ya kita nggak bakal dissatisfied. Karena kita kan pengen pesan makanan gitu. Tapi kalau misalnya ada, gitu, kita buka satu restoran, terus muncul gitu ada live cookingnya gitu, ngelihat si chefnya langsung bikin makanan, itu kita bakal kerasa ada kayak surprise efeknya, kita jadi satisfied. Nah, dari sini baru kita nanti bisa kelihatan nih, kira-kira kita punya nggak cukup gitu ya, features yang, oke, pertama kita udah basicnya ada, kemudian kita bisa bersaing dengan competitions gitu ya, dengan competitors, malah kita punya delight-nya sehingga kita bisa winning gitu ya dibanding yang lain. Nah, setelah kita udah punya ini, kemudian features-nya ini baru kita taruh di sini gitu ya, kira-kira apa aja gitu yang bisa kita taruh dalam framework si customer engagement sama si hook modelnya ini. Jadi penting buat bisa lihat dulu. Jadi kita harus selalu kan, user itu kan kalau milih produk kan selalu choices itu ya, in teori, basic teorinya kan selalu relative to other option gitu kan. Jadi misalnya saya bisa bilang barang ini lebih bagus ya karena saya ngebanding sama yang lain, ya ini lebih bagus kualitasnya gitu kan. Entah dia quality yang lebih bagus, lebih cepat, atau lebih emotional connected gitu ya. Jadi selalu relative to others. Jadi penting buat kita punya juga gitu ya sense of features yang kita punya itu dibanding competition seperti apa. Apakah kita udah penuhin basic needs-nya gitu ya. Kalau belum harus dipenuhin dulu karena ini syarat buat masuk di competition yang ini nih gitu ya. Yang apa? Di sini gitu ya. Ini syaratnya nih. Ntar kalau misalnya udah, baru gimana kita bisa bersaing, baru bisa masuk mau geser ke atas gitu ya, ke yang satisfier gitu sebutannya, atau performance needs. Setelah itu mungkin pikirin lagi delight-nya apa gitu kan. Paling nggak kita harus, kalau pernah di salah satu atau sesi yang pernah saya kasih lihat tuh yang ada
MVP versus MLP gitu kan, dari mulai functional, reliable, usable, dan delight gitu kan. Nah itu paling nggak dari 1 atau 2 atau 3 features yang kita ada aspek delight-nya apa nih. Nah itu harus didiskusikan juga gitu ya. Jadi kita bisa lengkap gitu ya, bisa mengarah ke yang most lovable product. Nanti dari sini baru si feature-features ini dimasukkan sini, misalnya search makanan gitu kan. Nah, mungkin nanti setelah dia udah mulai nih activation-nya ini ya, apa namanya, user tuh nemu true value-nya atau aha moment-nya, oh ternyata search-nya atau recommendation-nya nih relevan banget gitu kan. Nah itu mungkin masuk di salah satu action-nya gitu ya, yang user dapat. Nah, ntar kalau kita udah punya banyak gitu ininya, jadi kelihatan nanti polanya gitu. Nah dari sini dia kan ke sini gitu ya. Kita bakal jadi kayak loop gitu. Kita kelihatan bisa ngelihat secara strategi nyambung gitu dia. Jadi kita nggak punya dalam experience-nya itu user benar-benar di-guided gitu ya, guided experience, dan kita secara strategi pun kita punya clarity gitu. Kita pengen ngarahin user kemana aja gitu. Nah ini kayak gini lebih jelas gitu kan ya. Jadi dari sini dia nyambung lagi gitu kan kemana, terus nanti dari sini terus dia kesini lagi gitu. Nah ntar secara visual pun kelihatan gitu ya, kita bisa gampang diskusi, oh ini loh cara kita ngebawa user dari mulai awal sampai dia ngasih revenue ke kita gitu kan. Di sini bisa kelihatan nyambung jadi ya. Oh ini kita feature-nya ini aja nih gitu. Di sini ini basic gitu kan, terus ini mungkin di lighter, kadang-kadang kita taruh gitu di lighter di sini, oh kita taruh nih di activation ada di light nih mungkin, atau di retention gitu ya, kita kasih action yang di light gitu ya. Jadi kita nah tadi jadi kelihatan gitu ya, oh ini kita saat kita nge-guide user, oh kita nge-surface yang basic dulu, kemudian ada yang satisfier misalnya gitu ya. Ya macam-macam, silakan pakai metode sendiri, tapi paling konsepnya dapat gitu ya. Jadi activation kita mungkin udah yang masukin yang action, yang satisfier gitu ya, feature yang berhubungan sama di sini gitu. Jadi kelihatan, nanti bakal kelihatan terus sampai tahap revenue gitu. Ya kadang-kadang ini juga nggak satu, ini cuma contohnya, jadi nggak retention atau activation bisa jadi beberapa level gitu ya. Jadi kayak misalnya ini mungkin nanti ada beberapa gitu kan, nggak cuma satu doang gitu ya. Jadi antara ada sini ada lagi, terus nanti dia ada lagi gitu kan ya. Dari sini dia muncul lagi ke sini gitu kan. Masih tahap retention juga gitu. Jadi bisa kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan juga kadang-kadang sampai mana kita tahu dia udah activation masuk ke retention ya. Semuanya based on harus dilihat behavior-nya gitu kan ya. Jadi user yang bolak-balik misalnya, tergantung juga kalau kita baru aplikasinya baru, kita juga bisa bikin hipotesis gitu ya. Bahwa misalnya definisi retention kita adalah misalnya user yang sebulan itu pakai aplikasinya 2 kali, atau kemudian dia mungkin ordernya itu adalah seminggu paling enggak sekali itu, jadi dalam sebulan 4 kali. Nah jadi itu juga jadi kayak definisi kita sendiri, dan itu bisa harus di refine terus gitu ya. Kira-kira definisi kita retention itu apa gitu kan. Sehingga kita bilang usernya udah engage. Itu juga learning process, jadi kita nggak tahu sampai kita coba atau bikin. Karena behavior satu produk dibanding produk lain bisa beda-beda gitu usernya ya. Jadi kalau nonton ya bisa jadi setiap hari. Tapi kalau pesan makanan mungkin seminggu bisa 3 kali, 4 kali gitu kan ya. Jadi beda-beda. Kalau misalnya naik ride hailing ya setiap hari atau seminggu bisa minimal 5 kali gitu kan, atau 10 kali, itu definisi engage customer. Jadi beda-beda. Cuma paling nggak dengan seperti ini kita dari awal kita bisa punya hipotesis dan punya lebih structured approach dalam meng-engage customer dengan produk kita. Jadi bukan cuma blindly aja punya 10 features terus kita berdoa gitu ya supaya nanti user bakal pakai terus. Nah itu tanpa punya structured strategi kayaknya agak susah gitu ya. Cuman rely on luck doang gitu, susah. Nah, ntar di sini juga bisa macam-macam. Jadi kayak misalnya kadang-kadang kita pengen nge-push orang yang udah activate jadi retention. Nah, mungkin pas di sini triggernya nih kita kasih misalnya baru insentif gitu. Jadi nggak semua yang baru awal dikasih insentif. Jadi itu jadi bisa diskusi ke yang lebih dalam gitu ya, tentang gimana cara kita bisa increase engagement atau retention customer. Saya berhenti dulu situ ya, kalau ada pertanyaan dulu ya.
Ada satu lagi tapi ntar, biar pertanyaan dulu aja, biar nggak terlalu overwhelming. Ada pertanyaan dulu, ini saya share di chat ya, Figma ini ya, Yes, Mas Boris. Figjam-nya. Oke. Saya mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya lihat ini dulu ya, lihat yang Padlet-nya ya. Pertanyaannya nggak banyak ya. Ya mungkin belum pada atau masih mencoba mencerna teorinya. Ini namanya Look ya. Produknya Salt gitu ya, Salto ya. Dapat di-apply buat semua startup. Ya, engagement nggak harus fun ya. Kayak misalnya search gitu ya. Orang udah biasa gitu kan pakai search-nya Google misalnya. Itu kan search bukan sesuatu yang fun ya. Emang kecuali ada yang menemukan unsur fun di search. Tapi kalau saya enggak gitu ya. Nah, tapi itu jadi habit ya. Udah pakai terus. Kemudian misalnya cek email gitu. Tiap hari buka email. Itu udah jadi habit juga. Udah jadi hook malah gitu ya. Tapi nggak fun gitu ya. Kalau buat saya nggak fun ya. Buka email itu nggak fun. Jadi nggak harus fun sih. Intinya adalah dia bolak-balik terus pakai aplikasi kita, nemuin true value-nya. Kemudian ya dia nggak pindah ke aplikasi lain atau ke layanan lain. Itu intinya. Jadi ini bukan masalah fun aja. Emang sih salah satu aspeknya bisa jadi ada fun, tapi nggak semua aplikasi ada fun-nya ya. Ya misalnya saya pakai aplikasi ride hailing, entah itu Gojek apa Grab, kalau saya sih nggak nemuin unsur fun-nya ya. Jadi saya misalnya buka aplikasi itu ya lebih kayak functional buat saya menunjang sehari-hari. Nggak ada unsur fun-nya di aplikasi ride hailing itu. Pesan makanan juga, saya nggak menemukan fun-nya sih. Jadi kalau udah habit gitu, pesan makanan dari aplikasi super app ya jadi buka terus gitu, kebiasaan. Kemudian jawab ya, Luke. Mas Boris, mungkin mau Ya. menambahkan sedikit. Ya. Mungkin maksudnya fun itu kita merasa nyaman ya, ada keterikatan sehingga jadinya balik lagi seru sendiri. Kalau aku sih ngerasanya gitu ya, kalau awal-awal pakai Google atau pakai Gojek, fun-nya tuh didapat ketika ngerasa oh ternyata mudah ya, oh ternyata seru, oh bisa kayak gitu ya. Jadi ada personal story yang kayak ngerasa nyaman yang jadinya sih mungkin ketariknya jadi terasa fun gitu, bukan sih? Kayaknya nggak tahu sih, mungkin nanti Luke bisa clarify lagi pertanyaannya ya. Cuma kalau saya nangkapnya fun-nya tuh lebih kayak aplikasi yang kayak misalnya Instagram yang ada entertaining-nya gitu. Yeah. Jadi kalau pertanyaan dari awalnya kan ditanya apakah bisa di semua jenis startup. Jadi mungkin dianggapnya kayak aplikasi yang lebih kayak entertaining kayak misalnya TikTok gitu ya. Enggak juga ya. Jadi aplikasi yang biasa sehari-hari kan kita pakai misalnya tadi ya yang saya bilang search, itu nggak ada unsur fun-nya gitu ya. Ya kita delight karena aplikasi experience-nya misalnya gampang atau relevan, tapi nggak fun tuh beda ya. Kalau fun tuh kayak game tuh kita kayak ya tadi ya, misalnya nonton video itu yang entertaining, nah itu mungkin fun. Tapi ini bisa di semuanya. Jadi intinya tuh bukan fun ya, tapi intinya adalah gimana user itu engage sama aplikasi kita dan dia nggak pindah ke aplikasi lain. Kalau kita bicara juga value dari suatu brand itu, kalau unsur emosional emang ada fun, tapi ada aspek lainnya. Saya pernah share juga kalau nggak salah ya, yang 30 value dari band itu. Jadi 30 values of band. Nah ini juga, jadi bikin produk lumayan kompleks sebenarnya kalau kita pengen yang komprehensif gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang model yang kita udah buat ini, saat kita nentuin, nah ini jadi campur lagi. Saat kita nentuin ini, gitu ya, itu kita harus juga sebisa mungkin mikirin gitu, ini value-nya apa ke customer gitu kan. Nah itu
bisa digabung dengan ini gitu ya, teori yang elemen of value dari Bain ini. Jadi ada 30. Kalau kita semakin banyak value yang kita deliver ke customer, itu tingkat loyalty-nya bakal meningkat gitu ya. Jadi misalnya kita bilang aplikasi kita itu bisa hemat gitu. Kalau kita misalnya bicara ride hailing atau super app gitu kan, itu cuman masalah reduce cost aja gitu. Itu functional. Tapi gimana supaya kita lebih bisa ada connection-nya meningkat gitu ya, atau loyalty-nya, itu kita harus ya functionalnya kita tambahin gitu ya, bukan cuma masalah save money, tapi juga mungkin apa lagi gitu ya. Mungkin max money gitu. Atau mungkin ada kayak hal lain gitu ya, jadi kayak misalnya quality-nya bagus, kemudian avoid hassle, iya gitu ya, kalau kita bicara super app karena mempermudah kehidupan sehari-hari. Tapi juga try to like go beyond functional. Jadi di emotional kita lihat nih, kira-kira ada nggak nih aspek emosional yang kita bisa, tadi yang Nay bilang tentang fun, ini bisa di sini gitu ya, kalau kita lihat fun, ini offering fun or entertainment. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak juga, aplikasi kita tergantung gitu ya. Nggak semua bisa dipaksain punya unsur entertaining, tapi bisa jadi mungkin dari desainnya bagus gitu ya. Itu udah satu emotional aspek. Kemudian attractiveness-nya sama gitu ya, lebih kayak ngebantu orang buat feel more attractive itu bisa. Atau misalnya badge value. Badge value ini gimana sih brand itu merepresentasikan diri kita. Soalnya katanya orang tuh beli sesuatu bukan karena barangnya, tapi karena itu kayak kayak perpanjangan atau expressiveness dari diri dia. Misalnya saya beli sepatu Nike gitu. Itu cara saya buat mengekspresikan diri saya, misalnya pengen di-perceive atletik gitu ya, atletis gitu ya, atau saya pengen di-perceive sporty gitu kan. Nah, itu badge value. Nah, itu gimana cara ini produk kita bisa seperti itu. Nah, ini si value ini itu di di practice-nya itu adalah dalam bentuk macam-macam gitu ya, ada features, ada UI-nya. Nah, itu di situ kita diskusi nih, kira-kira pas kita bikin yang ini, itu value-nya apa aja gitu sih yang didapat. Misalnya kalau search feature, itu bisa jadi kebanyakan di sini gitu kan ya. Jadi kayak tadi avoid hassles gitu kan, ada variety gitu ya. Tapi dari ininya misalnya, mungkin nggak kita ada aspek ini nih, misalnya rewards gitu kan. Rewards-nya adalah benefit for being a loyal customer. Oh, mungkin kalau kita pengen misalnya ada aspek emosional yang rewards, mungkin kalau di sini kita bicara misalnya search atau recommendation, kalau orang misalnya dia udah misalnya pengguna yang mungkin di atas 3 bulan gitu ya, secara konsisten setiap bulan pakai, mungkin kita ada kayak section yang khusus gitu, kayak misalnya special offer, misalnya pas dia search muncul. Tapi kalau misalnya dia masih di bawah 3 bulan, mungkin kita tetap munculin kayak special offer, tapi kita lock misalnya, orang nggak bisa ngelihat kontennya apa, jadi kan orang penasaran ya, dan dia harus jadi loyal customer dulu. Nah, jadi dari situ kita bisa lihat tuh ternyata buat kasih aspek emosional, itu bisa nih rewards bahwa orang yang lebih loyal itu kita kasih offering yang lebih gitu, kayak gitu, jadi sampai ke atas gitu. Ntar silahkan lihat sendiri ya, ini juga sama, saya pernah share juga Bain ini ya, saya share di chat ya. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya, Luke. Terus dari Nabil. Nabil sehat ya, Nabil? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide yang berhasil biasanya produk sampingan. Saya nggak ingat tuh pernah ngomong gini, tapi mungkin bukan biasanya mungkin ya. Mungkin beberapa itu hasil dari produk sampingan, tapi bukan biasanya ide yang berhasil ya. Jika misalnya Instagram itu bukan produk sampingan, tapi dia produk yang disimplify dari awal. Jadi dia kan bikinnya sebenarnya awalnya tuh mirip Facebook, tapi buat kalau nggak salah buat low end device ya, atau buat yang lebih mudah diakses menggunakan browser kalau nggak salah gitu ya. Nanti silahkan dilihat lagi. Tapi dia akhirnya lihat interview user, kemudian lihat behavior user segala macam. Ternyata produk yang paling banyak dipakai itu adalah yang bagian fotonya gitu, dan mereka fokusnya di foto filtering gitu ya. Itu jadi kayak terus yang lain misalnya apalagi ya, saya nggak kepikiran sih sekarang. Tapi banyak produk yang emangnya by product sih ya. Jadi tapi nggak selalu, nggak biasanya ya, nggak biasa, tapi selalu bagian proses iteration.
Bagaimana meyakinkan orang dengan ide perdagangan? Ya kalau misalnya meyakinkan ide itu agak susah sih, Bill, kecuali kita bikin ya. Jadi kalau orang kebanyakan nggak peduli sih orang lain bilang apa ya. Yang penting kita bikin produknya dan kita tes gitu. Jadi kita harus mulai istilahnya nggak peduli dengan apa yang orang bicarakan gitu kan, tapi kita lebih fokus di deliver produk kita gitu. Jadi nggak masalah orang mau bilang nggak percaya atau enggak, itu doesn't really matter, nggak bikin produk kita tiba-tiba bagus atau produk kita tiba-tiba jelek gitu kan ya. Jadi apa yang orang katakan itu nggak penting gitu. Jadi kalau kita ngerjain produk suatu ya kita kerjain aja, fokusnya adalah providing value to the customers. Selalu jadi kalau kita lihat misalnya kayak ada Amazon Principles yang pertama dia sebutnya customer obsession gitu ya. Jadi start from the customers and then work backwards. Itu sebutan yang prinsipnya si Amazon tuh. Nah, jadi ya selama kita tahu value-nya ke customer, terus orang-orang bilang apa ya nggak masalah sih. Kecuali orang-orang ini orang-orang yang kita perluin buat bikin produk. Tapi kalau orang-orang yang perluin kita buat kita bikin produk mereka nggak percaya, ya jangan mulai dengan orang-orang yang nggak percaya ya. Jadi penting banget gitu ya kita mulai sesuatu dengan orang-orang yang percaya dengan visi kita, misi kita gitu kan. Dan kita langsung kerjain aja gitu. Jadi nggak perlu kita dapat justification dari orang buat bilang ini saya percaya apa enggak gitu. Kalau kita percaya value-nya ada dan kita udah yakinin gitu ya dengan start from the customer, saya kerjain aja gitu kan. Oke, Mas, kebayang Mas. Ya, bilang kalau ide produk kita ini agak aneh ya doesn't really matter ya. Karena orang itu ya, apalagi mereka misalnya bukan makers ya, mereka bakal bilang sesuatu yang uncommon, yang nggak pernah mereka kerjain atau nggak mereka lakukan ya aneh gitu kan. Jadi nggak masalah gitu. Kayak saya misalnya pernah bikin aplikasi yang video on demand ya dari Rakuten ya. Nanti bisa dicari Rakuten Viki. Itu waktu saya bikin interaction-nya dibilangnya aneh gitu. Kenapa bikin interaction-nya kayak gitu kan ya. Jadi ntar saya kasih lihat. Jadi waktu saya bikin yang ini, itu biasanya, terutama dulu misalnya baru muncul material desain itu selalu dia bentuknya tabbing gitu ya, tab. Nah saya bikin modelnya kayak majalah, jadi ini iPad-nya, tapi ini yang di mobile. Jadi ini yang konsep awal banget yang dibikin, prototype-nya. Modelnya kayak majalah, jadi kontennya itu di scroll horizontal. Nah ini kalau dilihat nih, ini mobile, itu kalau di scroll dia kayak gini. Nah itu sama juga tuh, jadi ini contohnya nih. Ini contoh. Nah ini kalau di scroll nanti tuh dia scroll kayak gitu kayak majalah gitu. Nah ini uncommon nih, uncommon juga. Jadi sama gitu ya Bill ya, dibilangnya idenya aneh juga. Nah, cuman desain ini tahun 2018 itu dapat award ya, Apple Award ya. Aneh ya. Bisa dicari deh. Ya udah agak lama sih soalnya 2018. Rakuten, oh Rakuten Viki. Nah ini disebut sebagai one of the best iOS apps 2018. Rakuten Viki nih. Jadi apa yang dibilang aneh sama orang, asal kita mulai dari customer gitu ya. Terus kita juga harus punya ini ya. Jadi salah satu quality dari leadership itu adalah kita punya strong conviction gitu ya, sama strong judgment. Nah itu kita harus punya percaya gitu. Jadi kita harus tapi diawalin dengan start from the customer dulu ya. Jadi mulai dengan customer obsession, kita start with customers, kemudian kita harus punya sebagai maker atau leader itu punya strong judgment sama strong conviction bahwa kita yakin dengan ide kita gitu. Dan kita bikin ya, jadi bukan cuman kalau ide doang semua orang bisa, siapapun bisa ya ngomong ide ya. Jadi ide itu malah kalau yang agak ekstrim bilang
ideas are useless gitu ya, atau nothing, tapi execution is everything gitu kan. Ideas are nothing, execution is everything. Jadi ya nggak usah terlalu peduli sih orang ngomong apa ya, ide aneh segala macam, asal kita udah mulai dengan tadi start with the customers, kemudian kita ngelakuin proses yang secara best practice udah sesuai gitu ya, dan kita mungkin harus ada inovasi juga kan, jadi kita harus take risk juga gitu ya. Kan salah satu hal yang bakal di regretnya sama kebanyakan orang itu katanya nanti di akhir hidup adalah kalau kita nggak, bukan karena kita melakukan suatu kegagalan atau kita gagal, tapi karena kita nggak melakukan suatu hal gitu, Bill. Jadi one of the greatest regrets itu nanti kita pas di akhir hayat itu, pas di deathbed itu adalah kenapa kita nggak melakukan sesuatu gitu. Bukan kita melakukan sesuatu dan gagal, itu enggak gitu ya. Jadi jangan sampai kita kayak gitu. Nah itu yang penting. Jadi selain kita tadi start from the customers, kemudian kita harus bold gitu ya, take risk gitu dengan kita berinvent. Ini baru gitu ya, jadi kayak yang saya buat ini ya belum ada gitu. Biasa orang pakai tabbing, saya bikinnya modelnya kayak majalah gitu kan. Terus immersive experience gitu ya, jadi image-nya besar, terus di scrolling horizontal, tapi ya yakin aja dan udah dites gitu ya, di iterate, tes ke customer, terus pakai some design sense juga sama some design best practice gitu, secara usability dapat gitu kan. Ya udah gitu, kerjain aja gitu ya Bill ya, mudah-mudahan bantu ya. Waktu itu bikin ini pakai apa, Mas? Pakai Figma Apa? juga? Ini? Oh Iya. enggak, ini tahun 2015 ini apa 14 ya? 2016 ini dulu masih pakai Photoshop. Kalau prototype-nya pakainya Keynote. Karena kalau awalnya dulu Google Design Sprint itu tahap prototyping-nya itu pakainya Keynote tahun 2015-an. Sebelum zamannya Figma ya. InVision udah ada, tapi InVision lebih kayak static transition aja, jadi nggak bisa bikin kayak gini. Nah ini sama pakai Principle, tapi Principle sekarang nggak dipakai sih. Jadi nih Principle tuh dulu bagus sih Principle, tapi sekarang udah ada Figma, jadi pakai Figma aja sih. Terus sama yang dari dulu sampai sekarang saya pakai selalu, tapi itu agak mahal sih ya license-nya ya, After Effects sih. Jadi Adobe After Effects saya pakai juga, cuman license-nya agak mahal sedikit. Jadi kalau sekarang pakai Figma, Mas ya? Gabungan deh, Figma sama After Effects. Cuman in most cases kayak gini sekarang bisa dibikin pakai Figma sih. Kayak ya bisa dibikin pakai Figma sekarang. Hanya beberapa hal nggak bisa, kayak misalnya kalau misalnya kita animasinya pengen yang ngikutin lebih natural gitu ya. Nanti bisa dicari lagi, kalau kita bicara animasi itu biasanya kan ngikutin arc gitu ya. Jadi kalau animasi kan dia nggak gini ya. Misalnya saya pengen pindahin si ini kayak tadi itu, diklik dia expand. Kan animasi nggak gini ya. Kalau kita ngikutin yang intuitif orang behavior-nya itu kan animasi biasanya ada arc-nya, ada sudutnya. Nah itu kalau di Figma nggak bisa. Jadi Figma tuh modelnya kayak linear gitu. Nah buat kayak bikin gini saya biasanya pakai After Effects. Nah itu ada plugin-nya dari Google buat import Figma files ke After Effects. Nanti bisa dicari sendiri. Ada plugin-nya, Mas, biar tahu. Bisa dicari sendiri. Oke, ada pertanyaan lagi? Kayaknya nggak ada lagi ya? Udah jelas ya? Atau mau dicerna dulu ya? Ini kayaknya lumayan banyak sih. Ada yang mau raise hand dan malu-malu? Ini kalau nanti habis ini kerjain, jadi bisa lebih ini ya, lebih terstruktur ya dalam bikin produk strateginya ya, produk desain strateginya. Ini Bill yang selain dapat dari Apple, ini di tahun yang sama juga dapat award juga dari Google, Bill, yang aplikasi yang tadi.
Jadi 2 1050. sekaligus gitu, Mas. Iya, Google Award. Nah ini, finalis Third Annual Google Play Awards. Sama 2018 juga. Jadi kalau bikin sesuatu ya itu tadi ya, harus percaya diri, tapi juga didukung dengan tadi, mulai dari start from the customers dulu, kemudian kita invent, atau kita innovate gitu, terus kita simplify, kemudian kita harus punya keyakinan gitu ya, sebagai leaders terutama itu harus punya strong judgment sama tadi self confidence ya buat push our ideas. Dan kita nggak bakal pernah tahu gitu ide mana yang bakal jalan sampai kita coba bikin dan kita launch gitu ya ke publik ya. Nah itu yang jadi doesn't matter orang ngomong apa sih, nggak peduli sih. Oh ya, mau nanya Mas, yang Kano model itu Mas. Itu kalau misalnya kita pengen bikin yang performance needs-nya itu ada nggak sih batas minimalnya perlu buat bikin berapa fitur gitu? Gimana? Sorry, ulangi lagi. Yang performance needs Performance-nya tengah. itu kita perlu nggak ada kayak minimal berapa fitur yang harus kita bikin? Jadi kalau kita pengen munculin yang di sini, kita harus analis itu competition-nya kayak gimana. Jadi bikin analisa competition ada di mana, gimana. Ini jadi kan yang di tengah ini adalah feature yang dimana kita bisa bersaing dengan yang udah ada di pasar. Otomatis kalau kita pengen tahu di mana kita bisa bersaing, kita harus tahu yang di competition tuh apa aja yang udah ada, ya kan? Nah Dari itu situ, gimana Mas? ya jadi ntar kamu daftarin, misalnya ini kan, misalnya Moski gitu ya. Nah, ntar di sini ada lagi misalnya si competition A gitu ya. Ini yang strong misalnya, yang usah banyak-banyak lah, 2 aja misalnya. Nah, ntar tinggal bikin itunya gitu kan ya. Tinggal bikin aja misalnya feature 1 gitu kan. Jadi bikin analisis, competition analysis. Ini Itu ada apa kita enggak gitu kan. Ini ada, oh ini nggak ada gitu kan. Atau ada feature 2 misalnya yang, oh ini dia misalnya top gitu di sini gitu. Ini dia ada, kita nggak ada gitu. Kan kelihatan di sini nih jadi. Jadi kelihatan kita harus bersaing di mana gitu kan ya. Nah itu kalau misalnya kita ngikutin kompetitor itu nggak sih Mas, ada masalah gitu nggak sih? Ya Atau jadi kita mesti kembali nyoba lagi. bikin yang baru gitu? Jadi gini, kita fokusnya adalah kita keep an eye on the competition, tapi kita obsess over customers, itu yang utama gitu kan. Jadi penting banget buat awalnya ini adalah kita obsess gitu ya, obsess over customers gitu. Jadi ini harus dari awalnya nih, ini dulu gitu ya, ini dulu. Nah dari sini artinya apa customer itu? Jadi kita tahu user itu problemnya di mana, needs-nya apa, goals-nya apa. Nah, dengan goals itu gimana kita relatif terhadap competition. Ini kan feature ini kan bukan cuman feature dibuat for the sake of building something gitu kan ya. Jadi features ini biasanya adalah sesuatu yang mendukung si customer ini, ya enggak? Customer ini kan dia punya goals gitu kan ya. Dia punya goals gitu ya. Dia punya needs gitu kan. Dia punya problems gitu kan ya. Nah ini dalam kaitannya kita bikin sesuatu, ini kan bukan cuman kita buat kesenangan pribadi. Jadi kalau hobi ya mungkin ya silahkan bikin, tapi kalau kita bikin produk, kan selalu biasanya dimulai dengan ini gitu ya, yang idealnya gitu kan. Customer punya goal, needs, problems, itu kan kita ngebantu, feature-nya adalah buat ini. Nah, gimana cara kita ngebantunya? Nah, karena user di luar sana itu pilihannya banyak gitu kan, mereka pasti selalu membandingkan gitu ya, berbagai solusi yang ada. Nah, kita bandingin nih, dalam kaitannya konteksnya ada goals, needs, problems, feature apa aja yang ngebantu buat solve ini,
kita di mana gitu kan. Nah, kalau ternyata misalnya saya lihat nih feature satu, oh isi competition A ini dilihat setelah kita analyze dari misalnya feedback di customer-nya, atau kita ngelakuin misalnya interview, kita ngelihat review di App Store-nya, ternyata dia paling top nih gitu kan. Kan dia harus analisa gitu ya, sehingga kesimpulannya dia top gitu kan. Ya nggak masalah kita ngikutin gitu ya, karena dia udah bagus. Tapi kan kita bukan cuma pengen follow aja, kita harus better gitu kan ya. Jadi bukan cuma different, tapi bukan different, tapi be better gitu. Nah, itu yang paling penting gitu kan. Be better dalam apa? Dalam kaitannya be better for the customers gitu kan ya. Bukan be better untuk mengalahkan ini gitu kan. Nah, itu nggak bakal selesai gitu. Jadi racing kita itu bukan dengan racing dengan competition. Racing kita adalah gimana kita ngebantu si customer ini biar dia bisa hidupnya tuh enak banget, nyaman banget. Nah, itu yang harus jadi mindset-nya gitu kan ya. Jadi ada yang mindset-nya lebih kayak, oh gimana kita mengalahkan competitors, ya akhirnya ya kompetitor kalah terus apa gitu kan ya. Jadi nggak ada untungnya gitu. Tapi kalau kita gimana cara kita bikin customer menang gitu ya, dengan layanan terbaik, nah itu bakal lebih apa namanya, niatnya bakal lebih apa ya, lebih impactful buat saya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil inspirasi, harus inspirasi ya, kita lihat semua perkembangan produk ya ada inspirasi ngambilnya gitu kan, kayak iPhone bukan iPhone pertama, bukan touchscreen pertama gitu ya. Saya pernah pakai dari tahun 2000 awal, itu ada Sony Ericsson P910i, itu udah ada touchscreen-nya. Terus juga music atau game itu saya pernah juga pakai, dulu namanya Nokia N-Gage, itu juga gaming device. Jadi nggak selalu semua pertama gitu kan. Cuman kenapa satu atau dua company lebih sukses dari yang lain ya karena mereka better gitu ya, lebih bagus dalam arti experience-nya. Jadi gitu yang jadi goals-nya. Jadi nggak ada apa istilahnya, nggak ada dosa atau nggak ada malu ya dalam kita meniru gitu ya. Cuma meniru itu nggak cuma bisa berhenti di niru aja, dasarnya harus ada. Kita meniru karena misalnya kita tahu customer butuhnya seperti ini, kita niru, kemudian kita perbaiki atau kita improve. Nah, itu yang harus selalu jadi di mindset. Jadi be better every day gitu ya. In what we do, in what we make, gitu ya. Nah itu selalu be better. Jadi do better, make better, sama be better. 3 hal. Lakukan lebih baik, buat sesuatu yang lebih baik, sama selalu secara personal lebih baik dari hari ke hari. Gitu ya, Bill? Oh iya Mas, kalau misalnya kita ngejiplak gitu bisa kena hak paten gitu nggak Mas? Pelanggaran hak paten. Saya nggak kurang ahli sih kalau yang kayak gitu-gitu. Cuma biasanya kalau user interface sih nggak ada yang paten ya. Karena itu kan public ya. Kecuali kayak proprietary technology yang mungkin underlaying-nya gitu, kayak algoritmnya apa, saya nggak tahu sih. Tapi kalau UI, kalau sekarang kan apalagi misalnya dengan udah dibuka public gitu ya, ada misalnya yang dua paling utama lah, Apple sama Android kan. Apple itu udah dibuka gitu kan ya, guide-nya, Human Interface Guideline-nya ada Apple HIG. Material design udah jadi sekarang muncul malah yang baru, Material Design 3 gitu, yang ketiga dibuka publik, malah ada Figma Files yang bisa integrate, ada pluginnya segala macam. Jadi secara interface sih kayaknya udah nggak ada yang bisa dibilang hak paten ya. Jarang sih saya ngelihat yang baru, kecuali kayak misalnya Apple gitu bikin baru, misalnya kayak device-nya dia nggak ada home button, swipe dari bawah ke atas, itu mungkin nama dia dipaten kalau nggak salah sih, saya nggak tahu. Tapi kalau yang lain biasanya kalau apps gitu kayaknya nggak ada hak paten sih. Cuman gini, jadi kadang-kadang suka ada yang rame itu kayak di sosial media tuh, ngejiplaknya tuh plak banget gitu ya. Jadi dari mulai posisinya lah, terus warnanya cuma beda sedikit, ikonnya mirip gitu kan, terus placementnya mirip gitu kan. Nah itu yang kadang-kadang suka bikin orang kesel juga gitu kan ya. Walaupun sebenarnya harusnya kalau mungkin secara apa ya, hukum kayaknya sih enggak sih, cuma lebih secara etika aja kayaknya kurang gitu ya. Nah, beda hal kalau misalnya di-improve gitu kan ya. Jadi di-improve, oke ngelihat ini bagus, tapi kita improve gimana nih gitu kan, diperbaiki, dan nggak plak banget itu, ngejiplak gitu kan. Jadi soalnya kelihatan juga, jadi desainernya kayak males gitu ya. Jadi nggak mikir gitu istilahnya gitu. Apa yang harus diperbaiki itu kan harusnya itu yang jadi goals-nya gitu kan. Gitu sih. Kebayang Mas.
Makasih Mas. Jadi nggak ya biasanya ide itu nggak ini ya nggak eksklusif ya. Kalau masalah paten itu mungkin bisa dicari, saya kurang ahli kalau di masalah paten. Itu aja yang saya tahu tapi. Mas Boris, ada pertanyaan nih dari Muhammad Hanan Hauzan, ada di chat. Oke, dia udah rekan. Halo Mas Boris, itu Mas saya juga udah tulis di chat. Jadi tuh kami kan udah ada riset kompetitor, dalam artian udah tahu kompetitornya siapa aja. Nah, akan tetapi tuh kita agak kesulitan buat cari apa namanya, kira-kira fitur tersebut tuh memang benar-benar disukain atau engagement-nya tinggi atau enggak sih dari fitur kompetitor. Nah, kira-kira kalau misalnya dari Mas Boris sendiri, adakah rekomendasi tools atau apa gitu, apa namanya, cara kita survei matriks fitur kompetitor supaya kita bisa implementasi gitu. Mohon maaf banget Mas Boris, saya nggak bisa on cam. Gitu Ya Mas. kecuali namanya Hanan ya. Iya Kecuali Mas. dirimu yang masuk ke perusahaan kompetitor terus masuk ke tim datanya, biasanya jarang sih ya yang dibuka ya. Malah nggak ada ya. Itu kan data confidential ya. Paling yang bisa dikerjakan tuh ya research kualitatif ya, ngelihat dari trennya, misalnya dia feature itu udah berapa lama, kemudian ngelihat dari apa namanya kita ngelakuin kayak misalnya interview, tapi buat interview pakai aplikasi kompetitor itu bisa juga buat jadi salah satu insight sih. Ya, kalau misalnya buat dapat real data ya nggak ada ya real data itu ya. Kecuali masuk ke perusahaan kompetitor nih. Oke, siap Mas. Kemudian dalam hal mengadopt features juga ini ya, jadi kita harus pelit dalam menambahkan features gitu. Jadi harus tadi yang di awal adalah fokusnya ke customer dulu. Kalau kita pengen ngebantu dia mencapai goals-nya atau solve problems-nya, itu apa sih yang paling kritikal gitu ya, features apa yang paling kritikal, dari situ dulu gitu ya. Kalau kita lihat aplikasi yang udah mature, yang udah jadi mungkin bukan cuma hanya unicorn tapi decacorn, ya dia udah ngelewatin stage yang bukan cuman iteration-nya bukan cuman puluhan ratusan, udah ribuan kalau nggak puluhan ribu gitu ya. Jadi udah iteration-nya banyak, terus bisnis strateginya juga udah beda gitu dengan kita yang mungkin scale-nya baru, usernya mungkin baru di bawah 1000 gitu ya. Jadi nggak bisa kita telan mentah-mentah. Yang bisa kita kerjain adalah fokus di mana sih yang kita ngelihat user itu paling besar masalahnya gitu ya di situ. Kemudian kita provide much better way gitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai startup itu punya di atas berbagai kekurangan gitu, punya kelebihan juga di mana kita bisa bergerak lebih cepat, bisa pivot cepat gitu ya, bisa iterate cepat itu dibanding kalau misalnya udah yang big corporation, karena kadang-kadang kita harus ngelewatin nanti harus strategi lagi, ada diskusi lagi yang berlapis-lapis gitu ya, jadi agak lama gitu ya sebutannya apa, buat bergerak tuh agak lambat gitu, kayak udah jadi giant tuh, jadi raksasa susah gitu buat bergerak cepat gitu ya, pindah. Nah itu salah satu kesempatan nih gitu ya buat para yang baru mulai untuk bisa cepat gitu iterate, bikin produknya, terus improve. Jadi fokus dulu gitu ya di beberapa hal. Jangan di banyak hal, jangan langsung ngelihat kayak super app langsung ada 20 layanan lebih, kita pengen bikin juga sama gitu kan. Itu udah beda lagi, levelnya udah beda. Customer-nya juga behavior-nya udah beda gitu ya. Jadi itu paling saran saya. Oke, kita istirahat dulu aja gimana, Nina? 5 menit? Ya boleh Mas, istirahat dulu 5 menit, terus nanti kita balik lagi ya. Ini semua bisa akses ininya kan ya, Figma-nya ya? Soalnya dibuka buat publik ya. Bisa Mas. Bisa Mas. Oke, sip. Oke, 5 menit lagi ya, insya Allah. Halo semuanya, kembali lagi ya, udah ya istirahatnya. Oke teman-teman,
Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Kira-kira masih ada materi yang akan dibahas lagi nggak, Mas Boris? Enggak sih, itu udah lumayan banyak tadi ya. Oke, berarti cuma sampai hook dan si ini aja ya, matrix aja ya. Pirate matrix. Oke. Dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya tentang product engagement-nya, mungkin dari Pirate Matrix-nya atau si hook modelnya tadi gitu untuk produk-produk kalian. Ini session terakhir loh. Minggu depan, Jumat depan nggak ada Mas Boris lagi. Jadi manfaatkan nih minggu ini kalau mau bertanya. Oh iya, ada satu lagi sih sebentar. Saya Oke. mau tambahin satu lagi sebentar ya, sekalian kita. Jadi ada beberapa ya. Jadi seperti saya bilang tadi di awal, begitu kita masuk ke detailnya tuh, jadi bikin produk tuh banyak aspeknya gitu ya. Nggak segampang itu, tapi juga nggak sesulit itu kalau kita tahu dan kita udah praktis banyak gitu ya. Nah, ini kan karena model buat kita ngelihat di competition kita kira-kira features apa aja yang kita harus ada gitu ya. Nah, kalau kita bicara juga dalam kaitannya untuk yang hook model, ini kan hook model itu sebutannya gimana kita bangun habit forming product. Jadi produk yang orang bakal bolak-balik pakai terus. Nah, pertanyaannya adalah dengan feature-features ini kita punya nggak potensi gitu ya untuk jadi habit forming product gitu. Nah, itu biasanya ada analisa tambahan setelah ini adalah sebelum kita masuk ke si hook-nya. Jadi ada 2 axis gitu ya. Ini kalau udah bicara bikin desain yang sebutannya UX yang advance, lumayan complicated ya. Jadi nggak cuma masalah UI doang gitu ya. Jadi lumayan complicated gitu. Nah, jadi ini ada 2 axis buat kita tahu atau buat kita menganalisa kira-kira produk kita dengan feature-features itu punya potensi nggak sih jadi habit forming. Nah, jadi ada 2 axis. Yang pertama ini adalah frekuensi. Kemudian yang X-nya adalah perceived value. Nah, perceived value ini adalah relative to competition gitu ya. Nah, si habit forming itu lokasinya adalah gini, biasanya gini ya. Jadi ini adalah si habit forming area. Nah, di sini gitu ya, di atas sini. Nah, contohnya apa? Misalnya saya ambil contoh pertama perceived value. Jadi value dia dibandingkan competition. Saya ambil contoh yang Google gitu ya. Google Search itu sebenarnya kalau kita lihat secara perceived value ada beberapa yang mirip gitu ya. Jadi kayak kompetitornya itu beberapa hasilnya pun nggak kalah-kalah jauh amat itu. Paling itu yang saya dapat dari beberapa orang gitu ya. Dan ini kalau kita bicara tentang search itu di sini gitu tempatnya ya. Jadi dia orang ngelakuinnya banyak, sering, tapi perceived value-nya dia rendah karena dibanding yang lain ya dia sebenarnya hasilnya sama-sama aja gitu. Cuma orang sering menggunakannya jadi bisa jadi masuk ke habit forming. Nah, ada contoh lain yang kalau dia frekuensinya jarang tapi perceived value-nya tinggi. Itu contohnya adalah Amazon Shopping gitu ya. Contohnya book shopping gitu ya. Jadi dia selain punya curation yang mungkin library-nya paling lengkap mungkin ya di dunia, juga cara dia memberi rekomendasi yang kalau kita udah biasa atau pernah sekali 2 kali beli Amazon, bukunya tuh kayaknya selanjutnya tuh kayak ya ini bukunya buat saya gitu. Jadi very good gitu ya dalam machine learning-nya. Jadi frekuensinya jarang, tapi perceived value-nya tinggi dibanding toko-toko buku lain atau online shopping lainnya. Nah, kita harus lihat nih. Jadi kita udah punya beberapa features. Kadang-kadang ada beberapa features yang dia
udah frekuensinya jarang, perceived value-nya pun kita nggak unik gitu dibanding yang lain gitu. Jadi udah nggak ada harapan istilahnya buat jadi habit forming produk gitu ya. Terus jadi setelah kita punya features-features ini, kita pengen lihat nih, dia punya nggak potensi untuk jadi habit forming, artinya orang bakal bolak-balik. Nah, kita di map ke diagram ini gitu ya, frekuensi to perceived value. Kalau kita udah feature kita udah kebanyakan ada di sini-sini ya, kita jadi nanti wah kita udah ini gitu ya, punya berpotensi gitu ya, punya produk. Tapi kalau misalnya kita punya produk yang masih di bawah sini misalnya, itu kita jadi bisa diskusi sama tim. Oke, kita mungkin frekuensinya jarang, tapi bisa nggak kita dibanding yang kompetitor itu kita menambah perceived value kita. Nah, ntar kembali lagi diskusinya. Kira-kira feature apa nih dibanding kompetitor yang bisa bikin kita nanti pindah dari sini, akhirnya kita jadi bisa ke perceived value-nya tinggi. Gitu ya. Nah, itu jadi bahan buat bisa diskusi lagi gitu ya sama tim. Nah, ini ada dua jadi ya. Jadi setelah kita punya Kano model, ini kita untuk mengakses potentiality dari kita bikin produk yang bisa jadi habit forming, itu dipakai diagram ini, kemudian baru kita masuk ke strateginya gitu ya, dibikinnya seperti apa flow-nya. Ada yang raise-in ya, silakan. Halo Mas Boris. Ya. Saya mau bertanya Mas Boris, untuk mengeluarkan fitur-fiturnya ada jangka waktu gitu nggak Mas Boris? Semisal 1 tahun sekali gitu, biar konsumennya beradaptasi dulu. Atau enggak, bagaimana caranya biar tahu kita tuh di waktu yang pas untuk mengeluarkan fitur-fiturnya gitu. Terima kasih Mas Boris. Ya, jadi sekali lagi Adi ya, fitur itu bukan dibuat karena kita pengen punya self-satisfaction rilis sesuatu gitu ya. Jadi selalu dalam konteksnya adalah customer-nya gitu. Jadi customer-nya dulu mulai gitu kan. Customer-nya apa? Kalau kita overtime kita ngelihat ternyata ada hal lain yang kita belum satisfy atau user itu dia ngasih feedback lain yang ternyata kita belum ada ya fiturnya muncul. Nggak harus ada setahun gitu ya. Jadi adaptasinya kan bukan jadi pertama aplikasi itu jarang unik ya. Jadi jangan dianggap kalau kita bikin sesuatu yang bahkan kayak misalnya Google pertama kali pun dia udah ada yang besar duluan ya, Yahoo waktu itu ya. Tapi dia overtime dia improve segala macam gitu kan ya. Jadi overtime improvement-nya itu bukan masalah kita rilis feature-nya, tapi based on competition sama based on user needs-nya, kira-kira ada nggak yang perlu kita adjust gitu. Ya kita kan harus continuous learning gitu ya. Jadi harus selalu learn, sebutannya learn and be curious gitu kan, selalu curious dengan user pakai aplikasi kita seperti apa. Kalau dia nggak pakai aplikasi kita dalam konteks misalnya kita bergerak di misalnya tadi food delivery, dia itu gimana sih sekarang memenuhi kebutuhan makannya seperti apa. Itu kan user itu kan kita harus selalu mempelajari terus ya. Behavior-nya nggak statik gitu ya. Jadi tergantung banyak faktor gitu jadi ya. Expectation dari kemajuan teknologi, terus ada kompetitor muncul gitu kan. Jadi kita harus selalu overtime selalu lihat. Jadi bukan masalah feature-nya kita munculin setiap berapa lama, tapi apakah udah relevan atau belum nih. Atau jangan-jangan aplikasi kita udah nggak relevan buat customer karena dia mungkin ekspektasinya udah berubah nih atau goals-nya ada yang kita nggak satisfy. Jadi gitu ya tadi ya. Bukan masalah feature nih ya. Selalu mulai dari customer nih. Kira-kira udah butuh kalau misalnya kita launching 3 bulan ternyata ada hal kritikal yang kita nggak cover dan customer itu need-nya tinggi di situ dan kompetitor provide good solution to that problem, ya kita harus dalam 3 bulan juga harus work buat provide yang sama atau lebih baik gitu kan ya. Jadi nggak ada patokan 1 tahun atau berapa lama buat release feature. Depends on customer needs. Gitu ya, Di. Jawab ya. Mudah-mudahan. Menjawab Mas, terima kasih. Ya. Jadi mindset-nya jangan features driven ya, atau competitor driven. Kita boleh keep an eye on competitors, tapi selalu kita pun, kalaupun kita pengen innovate, itu jarang innovate based on self-satisfaction gitu ya. Selalu innovate-nya dalam konteks solving user problems gitu kan. Jadi selalu gitu ya, fokusnya atau mindset-nya adalah obsess atau customer obsession itu yang pertama. Jadi obsess over customers, bukan competitors atau bukan features driven aja.
Oke. Ada yang raise hand lagi atau? Oh, ada yang tanya nih. Ini pertanyaannya mungkin karena terakhir kita agak out of the topic, nggak apa-apa kali ya, Nina ya. Jadi ada yang nanya nih, Mas. gimana perjalanan karir, awal karir katanya. Terutama buat yang ngasih nasihat buat fresh graduate. Ini dijawab nggak apa-apa atau gimana? Ini ada yang direct message ke saya soalnya. Boleh dong cerita Mas Boris. Iya, jadi saya awalnya itu software engineer ya. Jadi saya mobile software engineer. Jadi saya nemuin desain itu by passion, bukan by social apa pressure atau education gitu. Jadi saya software engineer. Kemudian pas saya di salah satu perusahaan itu ngelihat ada piece yang missing gitu ya di dalam kita bikin produk. Dan saya bikin produk yang bisa dibilang banyak hal yang gagal nih gitu ya, karena kayaknya ada aspek yang hilang gitu. Dan saya tahu ini ternyata ada aspek user dan desain yang nggak ada gitu ya di prosesnya. Jadi saya mulai ke sana gitu. Jadi saya awalnya software engineering di British Telecoms, operator di London, dulu bikin aplikasinya banyak buat di London ya, tahun mungkin nggak tahu saya teman-teman sekalian tahun 2008 tuh masih apa ya, saya nggak tahu. 2007 2008 itu saya bikin aplikasi buat dulu Olimpiade London. Terus kemudian dari situ saya udah jadi senior lead gitu ya, senior engineer gitu ya, lead engineer. Tapi karena saya ngelihat ada hal lain yang saya kayaknya passionate juga dan saya ngelihat itu penting banget, saya nggak hesitant gitu ya buat mulai dari nol lagi. Jadi saya setelah sekitar 8-9 tahun berkarir, itu saya mulai dari nol lagi di desain. Jadi saya masuk ke perusahaan baru, malah jadi kayak intern gitu, intern buat belajar desain karena saya nggak tahu desain. Jadi saya mulai dari nol lagi walaupun saya udah senior lead gitu ya. Terus udah dari situ belajar self taught gitu ya sebagai desainer by project, kemudian ya udah fokus aja dalam. Jadi saya kalau saya selalu susah hidup buat ngerjain banyak hal gitu ya. Jadi selalu saya modelnya tuh fokus gitu, simple gitu. Dia desain dan saya fokus di desain dan aim selalu jadi yang terbaik di situ gitu. Jadi belajar jadi yang terbaik, terus selalu cari pengalaman, aim buat ngerjain produk yang impact-nya banyak gitu. Itu ya salah satu hal juga yang mendorong ya buat selalu aim kerja di produk-produk yang impact-nya besar gitu, yang usernya bukan cuma puluhan tapi ratusan juta gitu ya. Jadi gitu sih, jadi dari software engineer pindah ke designer. Jadi saya nggak hesitant walaupun udah 8-9 tahun, mulai dari nol lagi, kemudian belajar lagi. Jadi kita emang hidup itu kan harus continuous learning ya, jadi harus selalu learn and be curious gitu. Nah, learning itu never end proses, jadi selalu aja. Dan pelajarannya sih kalau yang saya bilang jangan hesitant gitu ya buat ngejar sesuatu yang kita passionate about, dan paling penting gitu sih ngejain sesuatu yang kita emang passionate banget gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang bilang, oh kalau kerja kita harus pisahin antara passion sama enggak gitu, ada tim passion ada tim enggak gitu ya. Ada yang bilang, oh saya sukses juga gitu ya tanpa ngerjain passion, nggak passion saya di luar kerjaan, itu boleh juga, sah-sah aja gitu, nggak ada salah, nggak ada salah, nggak ada benernya. Cuma kalau saya lebih kayak ngelihat beberapa hal orang yang jadi kayak saya taruh sebagai figure gitu ya, kayak misalnya Steve Jobs atau Jeff Bezos gitu atau Elon Musk gitu, yang selalu bilang bahwa ngerjain satu ya harus passionate gitu ya, kalau enggak ya sayang banget waktu kita yang cuma singkat kita nggak passionate. Jadi pertama kenali diri sendiri dulu, kita passionate kemana, kemudian fokus di sana gitu ya. Kita harus dream big ya, tapi kita harus juga mau ambil small step buat achieve dreamnya itu sih. Terus just do your best gitu aja sih. Saya nggak pernah aim ya dari dulu, terus terang bisa ke luar negeri itu nggak pernah di mimpinya tuh kayak, oh saya harus kerja jadi misalnya direktur di perusahaan luar negeri apa, nggak pernah sih. Pokoknya ya kerjain yang terbaik aja, nanti insya Allah rezeki datang sendiri gitu. Tapi itu ya intinya adalah kita harus selalu be better tadi ya, do better, make better, sama be better every day gitu. Jadi kerjain yang terbaik selalu setiap hari, bikin sesuatu yang lebih baik dari kemarin lagi, dan selalu perbaiki diri sendiri terus jadi lebih baik. Itu aja sih. Gitu ya. Kalau pertanyaannya punya value add dibanding produk desainer lain, jadi sama kayak produk. Kalau produk
itu ini ya, jadi kembali lagi nih, makanya ngerti teori produk bagus gitu ya buat kita self development juga. Jadi kalau kita bikin produk, misalnya saya desainer, itu ada hal yang harus basicnya. Jadi kayak misalnya ngerti visual design principle yang saya pernah share beberapa saat lalu, kemudian ngerti pakai tools, itu basic needs-nya. Nah, biar bersaing apa gitu kan, nah mulai tuh ngerti tentang misalnya advance UX-nya, kayak misalnya yang teori kayak gini gitu ya, buat engagement. Kemudian bisa misalnya ngelakuin user research misalnya, walaupun dia bukan basic-nya, tapi dia bisa buat kita lebih bersaing dibanding yang lain gitu kan. Kemudian kita juga misalnya selalu increase quality dari desain kita gitu kan, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya ada satisfy-nya mungkin ada hal lain nih. Jadi oke, saya selain desainer, saya juga punya misalnya hobi lain yang misalnya yang ngebantu saya buat ngedesain lebih baik. Misalnya saya hobi street photography misalnya, atau saya hobi bikin animasi misalnya. Itu hal yang nggak diperluin sebagai kalau role saya gitu ya, product designer atau UX designer, tapi kayak plus-nya istilahnya gitu. Nah, itu cara kita bisa punya value add dibanding desainer lain. Itu caranya. Nanti mudah-mudahan ada pertanyaan lain ya, atau silakan nanti mention saya di Twitter atau tanya ke LinkedIn, nanti saya jawab di sana lebih detail lagi. Tapi itu intinya ya, jadi kenali diri sendiri dulu, punya aim yang jelas kita pengen jadi apa, dan fokus ya, karena nggak bakal gampang ya. Jadi jangan dianggap misalnya saya pilih karir desainer tuh kayak, wah keren banget gitu ya desainer, kerja di ini, di perusahaan kayak gini gitu ya. Itu banyak, dibanding yang enaknya kayak banyak hal yang kita bakal lakuin nggak enak gitu ya. Jadi bakal banyak hal yang ya obstacles-nya banyak gitu ya buat kita jadi di tahap yang sekarang. Nah itu kalau kita udah punya mimpi yang besar, nah terus kita harus didorong, kalau saya fuel-nya adalah passion tadi gitu ya, sama niat buat ngasih manfaat banyak ke orang. Itu jadi kayak bahan bakar nih, itu jadi yang buat saya bisa ngelangkah. Dan selalu gitu ya, jadi practice juga. Jadi 10,000 hours tuh bener gitu ya, bahwa kita semakin banyak kita practice ya semakin baik. Gitu sih. Ya, Nabil. Ya ada tim passion ada enggak sih? Ada tim passion ada enggak? Ya ini sih. Silakan pilih ya. Dari Fatima sampai expert ya. Jadi kayak misalnya ini since kita bicara tentang ini ya, bicara tentang karir. Jadi pas yang saya bikin misalnya desain yang Rakuten itu mulai saya udah mulai shift mindset gitu ya, bahwa bikin produk harus ada benefitnya. What's the value? Selalu pertanyaan adalah what's the value to the customers, to the people gitu kan, benefitnya apa. Jadi kayak misalnya itu baru mulai tuh setelah shifting mindset tuh sekitar 2014-2015 mulai itu berdatangan segala macam gitu. Kayak misalnya waktu saya jadi mentor yang di Silicon Valley juga itu saya nggak apply gitu ya, ditelepon tiba-tiba gitu ya, untuk jadi global mentor gitu ya di Mountain View gitu di Amerika. Jadi begitu kita niatnya udah ngasih manfaat dan kita udah ngasih yang terbaik, ya itu kan tadi yang saya bilang ke Nabil juga ya, bikin produk ya kita nggak peduli orang bicara apa sih, yang penting kita kasih karya terbaik, orang ngelihat dari kerjaan kita dengan niat yang buat ngasih manfaat, ya jadi rezeki berdatangan gitu ya. Berapa tahun jadi expert? Jadi expert ini sebenarnya harusnya expert itu pengakuan sebenarnya dari orang gitu ya. Jadi kalau dibilang expert, mungkin setelah jadi desainer dari 2009, 2016-an lah. Sebentar sih, 7 tahun sih. Cuman saya itu sebelumnya udah berkarir juga ya. Jadi kalau kita bicara karir itu kan bukan aspek hard skill-nya aja, tapi soft skill-nya banyak ya. Jadi kayak kita komunikasi, kita collaboration gitu kan, itu mungkin ya bisa belasan tahun sih ya Bill ya buat jadi expert ya. Kesalahan dari Adi ya yang pernah dilakuin saat menjadi product designer. Kesalahan utamanya yang pertama itu ini fokusnya di desain gitu ya. Jadi itu waktu saya di salah satu telco Norwegian telco, itu pas saya pengen nge-push ide itu saya selalu based on ini best practice-nya kayak gini gitu. Jadi lupa untuk bicara bahwa harusnya bicara itu based on user sama business goals. Jadi kita harus, jadi misalnya kita kan ada tim desainer, ada tim bisnis, ada produk, ada engineer kan.
yang bikin kita sama itu kan selain visi perusahaan adalah customer-nya gitu ya, sama. Nah, kalau kita bicaranya lebih ke diri kita sendiri, kayak tim desain bicara tentang desain sendiri, best practice, engineering bicara tentang engineering best practice, ya jadi fokusnya ke diri sendiri, akhirnya jadi nggak ketemu titik ininya gitu ya, titik temunya nggak dapet gitu. Tapi begitu kita diskusinya lebih kayak, oh user seperti ini, dan goals kita bisnis seperti ini, nah itu diskusinya lebih bagus. Itu kesalahan utama saya dulu sih. Jadi saya nggak bicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh tim lain. Dalam arti bahasanya itu saya bahasa desain gitu. Saya nggak bicara kalau sama tim bisnis, oh kita bikin desain karena bisnisnya tuh bisa ngebantu bisnis mencapai ini. Nah itu yang saya nggak, di awal itu saya nggak ke arah sana gitu ya. Jadi bicaranya ributnya best practice. Oh, ini perusahaan ini bikin kayak gini, ini kayak gini, tapi saya nggak bicara sebenarnya bikin desain ini tuh buat ngebantu bisnismu bisa berkembang atau ngebantu user seperti apa. Itu sih yang paling fatal sih. Bicara tentang diri sendiri aja. Oke. Kalau bicara karir bisa lama ya, tapi mudah-mudahan ngebantu buat kasih bayangan ya, gimana bisa mulai. Ini mulai di mana-mana ya, jadi bisa buat kalau yang pengen ambil pengalaman sebagai kayak saya lebih kayak employee, tapi juga bisa juga buat yang bisnis sendiri. Wah, Itu aja. ya. Pengalaman dari Mas Boris kaya banget kayaknya gitu, dari telco terus ke digital. Oke teman-teman, masih ada pertanyaan lagi nggak? Kita masih punya waktu kurang lebih 20 menit sebelum sesi ini berakhir. Jumat kita udah nggak ketemu Mas Boris lagi nih. Oke, mungkin aku tunjuk kali ya, atau mungkin kalian mau share gimana pengalaman kalian di kelasnya Mas Boris selama ini. Oke? Sebentar, ini sebelum share pengalaman, saya mau mungkin ada yang, kalau Nabil kayak ikutan waktu itu di salah satu YouTube saya, jadi ada topik yang menarik yang berhubungan sama engagement product, itu yang dari Adi. Sebentar. Mana sih? Jadi itu berhubungan sama jadi gimana teori desain game design bisa dipakai gitu ya buat kok ini ya, taruh dulu. Nah ini nih, gamification. Nah ini menarik banget ya buat ngebantu nih bikin engagement product nih. Tadi mana ya yang nah ini silahkan nanti ditonton ya. Jadi dia ada teori yang menarik banget, namanya gamification autolysis. Nah ini. Nah di sini nanti bisa dilihat nih. Jadi nggak semuanya harus kita implement, tapi kita jadi bayangan nih kira-kira kalau kita bikin produk ini, jadi gabung-gabung ya ilmunya. Jadi kalau kita bikin sesuatu nih, kalau saya selalu digabung gitu ilmunya, kita jadi aware gitu ya bahwa ada beberapa hal yang bisa bantu kita buat user engage gitu. Nah ini ada teorinya nih, ini silahkan dibaca sendiri, jadi lumayan lengkap sih. Jadi ini ngebantu nih, ini kayak jadi suplemennya sih buat komplement buat si produk buat yang tadi product engagement yang si hook model. Jadi bisa dilihat kalau dari game design itu apa aja sih yang di komponennya sehingga orang bisa misalnya kayak empower atau segala macam. Nah itu bisa dilihat di sini ada teori ini apa namanya postnya lengkap banget nih. Sebentar, saya nah itu silahkan dilihat ya. Jadi ntar lengkap, bisa jadi buat bahan insight yang menarik sih. Kira-kira apa aja sih yang jadi ini kalau kita bicara desain mungkin lebih kayak desain yang lebih advance gitu ya, karena udah mulai ada kayak behavioral psychology-nya, gimana ngebantu orang atau ngedrive orang buat ke certain behavior. Jadi silahkan dibaca aja. Ntar nonton juga, ini dijelasin dalam nih sama Mas Adam ini gimana desain apa namanya implementasinya gitu ya. Jadi dibahas sama dia, termasuk dia kasih lihat contoh-contoh yang praktikal dalam produk desain segala macam. Silahkan dilihat nanti ya.
Oke, Ada pertanyaan Mas Boris dari Ahyar Torik, ada di chat. oke. Eh, iya, jadi dari nol, jadi saya benar-benar kalau kita dari nol itu kan kita modenya harus harus sebenarnya dimanapun kita harus lebih banyak listening daripada talking gitu ya. Cuman bakal lebih ini lagi, lebih penting lagi saat kita mulai dari nol gitu ya buat listen. Artinya kita modenya adalah absorb gitu ya, menyerap banyak ilmu dan belajar dari banyak orang. Jadi waktu saya mulai dari nol, tim yang desainnya itu kalau dilihat umurnya lumayan jauh di bawah saya gitu ya. Jadi saya senior lah kalau bicara, karena saya di software engineering udah senior gitu. Tapi nggak, saya alhamdulillah tuh nggak ada rasa kayak apa ya, kayak malu atau minder gitu ya. Jadi karena punya fokusnya udah pengen dream-nya adalah jalan, kayak saya harus jadi expert di desain gitu, harus jadi orang yang salah satu expert di desain gitu. Akhirnya fokusnya ke sana, ya hal kayak gitu jadi nggak ngeganggu gitu. Jadi belajar, baca buku banyak banget, terus tanya ke mereka yang emang mereka, kalau mereka kebanyakan kuliahnya emang desain gitu ya, interaction design. Terus praktek, jadi kayak misalnya kalau dulu tahun 2009 tuh mungkin sekarang udah pada nggak tahu, tapi ada tools namanya Fireworks. Itu mirip kayak Figma-nya lah, kayak Figma-nya tapi dari Adobe lah, zaman dulu banget. Jadi itu dipakai dulu toolsnya Adobe Fireworks. Hampir setiap hari gitu ya, ngulik itu terus. eh, Tidur begadang udah biasa belajar. Kalau course malah nggak ya. Jadi karena kalau saya ngelihat kayak course tuh kayak eh, kalau saya kurang suka course, karena saya biasanya kalau belajar tuh saya kayak baca misalnya buku ya, saya baca buku tuh awal terus saya langsung praktek gitu. Jadi jarang saya harus di period yang lama gitu belajar, saya kurang suka kayak gitu. Jadi saya selalu diselingin baca sedikit, kemudian praktek, baca sedikit, praktek, praktek banyak banget gitu ya. Paling itu sih. Jadi selalu ngobrol sama yang udah pernah ke sana. Jadi kita bisa belajar sendiri dan cari pengalaman sendiri, tapi bakal lebih efisien sama efektif kalau kita juga belajar dari orang yang pernah ke sana gitu ya, yang been there before gitu. Jadi benar-benar networkingnya banyak sih waktu itu dengan desainer yang udah gitu, yang emang udah bergerak di bidang UX design. Jadi saya belajar, minta pendapat dari mereka, terus saya bikin inisiatif waktu itu di perusahaan di telco yang Norwegian itu, saya bikin inisiatif sendiri, nggak diminta, buat nge-assess website-nya mereka gitu. Kemudian saya bikin usulannya. Jadi kalau nggak salah, sayangnya nggak kesimpan karena dokumennya di laptop kantornya. Lebih dari 100 halaman gitu ya, nge-review website-nya, kemudian saya bikin usulannya. Jadi benar-benar self-initiative dengan goals-nya buat belajar dan biar ngasih lihat ke orang juga gitu bahwa saya ada interest ke sana dan passionate ke sana gitu. Jadi itu sih, belajar, latihan, networking, terus praktek gitu ya. Itu yang penting sih. Sampai sekarang juga masih ya. Sampai sekarang masih regular gitu ya, ngedesain, terus apa namanya, review apps gitu buat ngelatih sense desainnya gitu. Termasuk kayak ikut-ikutan course. Kalau sekarang banyak ngambil course, ini kayaknya kalau di Asia nggak terkenal, namanya Domestika, tapi dia based di Spanish gitu. Bahasanya juga Spanish. Terus saya ambil course banyak banget di situ. Jadi dia dari mulai storytelling, terus copywriting, terus saya belajar juga, terakhirnya saya lagi belajar writing fiction, short story gitu. Jadi hal-hal itu yang saya banyak kerjain juga gitu ya buat ngelatih desain. Jadi itu gitu ya. Jadi never ending, nggak pernah selesai lah belajar itu. Belajar, practice, networking. Itu sih. Torik, mudah-mudahan ngejawab ya. Ada pertanyaan juga dari Fatimah Fitri Rahmah, Mas Boris. Di mana ya? Di chat. Oh ya, oke. Untuk implementasi desain. Oh ya. Iya, jadi kalau psikologi ini kan
Jadi kalau kita bicara user, profile user itu kan ada demografik ya. Demografik tuh yang kayak umur, pekerjaan gitu kan, lokasi di mana, usia. Tapi ada juga psychographic. Jadi behavior-nya, jadi kayak kecenderungan dia seperti apa. Misalnya dia misal generasi yang tertentu misalnya nggak suka kalau misalnya attention span-nya dia singkat gitu ya. Itu behavior gitu ya. Jadi dia baca atau mengkonsum konten tuh kontennya singkat-singkat. Itu kan bukan demografik tapi dia psychographic behavior. Nah, itu masuk juga gitu kan. Termasuk misalnya kalau bicara yang lebih advance kayak misalnya kalau kita bicara nanti bisa dicari namanya behavioral economics, itu bicara tentang gimana orang making choices. Itu juga banyak dipakai juga di UX yang advance gitu ya, gimana kita ngedrive user behavior. Kalau misalnya pakai salah satu super app gitu ya, kemudian dilihat pas misalnya memilih mobil, kemudian ada tampilan beberapa pilihan gitu ya, 2 atau 3. Itu hasil waktu saya pernah bikin experimentation waktu itu. Jadi kalau dulu tuh cuma satu tampilinnya. Kemudian kalau kita pakai ilmu behavioral psychology, itu orang kalau making choices itu selalu harus dibandingkan gitu ya. Dan biasanya bandingkannya ada 3 hal. Jadi ada satu option yang mirip sama yang option yang kita pengen drive users to. Kemudian option yang ketiganya itu yang sebutannya kayak si decoy-nya atau yang kayak buat distraction-nya. Jadi kayak misalnya jadi dia kalau pakai perumpamaan tuh kayak misalnya kalau apa ya? Jadi kalau pakai huruf tuh kayak dia A, kemudian ada B. Nah, kalau orang ada A, B doang agak susah buat pilih. Nah, itu biasanya ditambahin option yang ketiga namanya A+. Jadi kayak mirip sama A tapi dia lebih mahal misalnya. Akhirnya orang nanti bakal milihnya yang A. Itu ada research-nya dan based on experimentation tuh bisa gitu diarahin. Jadi banyakan itu bisa pakai teori psikologi atau behavior economic salah satunya gitu. Jadi emang ada ke arah sana. Termasuk warna ya. Jadi misalnya warna aja. Itu kan ada unsur psikologinya. Jadi misalnya kalau kuning, misalnya kita paint our apps gitu dengan banyak warna kuning, itu agak susah buat ngerasa sedih gitu kan ya. Jadi kalau kuning tuh ya cenderungnya lebih kayak cheerful gitu, happy gitu kan. Itu kan psikologi juga tuh. Beda kalau kita misalnya aplikasinya kita kasih warnanya yang gloomy gitu ya, yang kayak brown tapi tua, yang agak kayak matte gitu, kayak lumpur. Itu kan efeknya jadi beda. Jadi semua ada unsur psikologinya ya. Oke ya, dari Hauzan. Untuk UX sendiri apa ada law yang harus dipertimbangkan? Macam-macam sih. Jadi bukan law sih, lebih kayak best practice ya sebutannya ya. Jadi best practice. Jadi kalau kenapa kita pakai best practice? Soalnya salah satu definisi dari intuitif kan kita selalu bilang tuh kalau bikin produk, bikin apps harus intuitif gitu, mudah digunakan. Tapi apa sih definisi intuitif? Salah satunya itu dari Jeff Raskin, dia yang desainer di Apple gitu ya, yang awal-awal. Dia bilang itu desain itu intuitif kalau dia design to be familiar. Jadi kita nggak harus selalu familiar nggak, tapi kalau kita pengen intuitif, orang kalau ngelihat, oh langsung tahu cara kerjanya gitu. Nah itu pakai best practice. Jadi pakai best practice-nya kalau kita bicara law sendiri macam-macam sih ya, atau prinsipal ya, jadi beda-beda sih. Kayak misalnya kalau yang legend gitu di desain namanya Dieter Rams itu yang banyak sih inspirasi juga ke desain Apple. Dia punya Dieter Rams yang law sendiri yang 10 prinsipalnya dia gitu ya. Ada juga namanya law of simplicity, ada macam-macam sih. Tapi secara desain prinsipal mungkin harus kita ambil inspirasi dari berbagai macam. Kalau kita lihat misalnya Google Material Design juga dia punya prinsipal sendiri. Kalau itu bisa dibilang sebagai law juga bisa juga, karena itu prinsip dia dalam bikin desain. Termasuk kalau misalnya buka Apple Human Interface Guideline, dia punya juga prinsipalnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa, jadi silakan dilihat dulu gitu ya. Kalau saya sendiri, saya pakai 4 gitu yang buat saya secara umum. Jadi pertama desain itu harus meaningful, ya. Kedua dia harus simple. Ketiga bold, keempat engaging, itu kalau saya gitu. Jadi meaningful dalam arti dia harus serve business needs sama harus satisfy user problems gitu ya.
solve user problems atau satisfy business needs, meaningful, kemudian simple gitu ya, di deliver dengan cara yang benar-benar fokus di what matters the most ke customer. Kemudian harus bold, jadi jangan ikutin yang udah ada, tapi make better gitu ya dari yang udah ada. Itu bold, harus bold dan take risk. Kemudian engaging. Jadi karena kita pengen aplikasi yang bukan cuman functional, tapi juga ada sisi emosionalnya, malah kalau bisa sampai aspek spiritual. Itu kalau saya sendiri. Jadi kalau saya pakai 4 in general. Jadi meaningful, simple, bold, sama engaging. Oke. Nggak ada lagi. Oke, masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Sebelum kita lanjut ke sesi sharing pengalaman nih dari teman-teman, gimana pengalamannya ikut kelasnya Mas Boris selama 8 minggu ini, 8 minggu terakhir ya. Masih ada? Langsung tembak aja Kak Nina. Oh, langsung tembak aja ya? Ini saya nge-share juga ya ke chat, itu ada yang bisa jadi inspirasi juga buat kita, walaupun kita mungkin nggak kerja di perusahaan atau kita pengen sendiri, tapi secara day to day bisa jadi inspirasi. Dari Amazon gitu ya, dia punya namanya Leadership Principles, punya 16 Leadership Principles, itu bisa dicari. Jadi banyak yang tadi saya bilang tuh nyambung ke sana gitu ya, dari mulai Customer Obsession, Invent Simplify, kemudian yang salah satu favorit saya nomor 5, Learn and Be Curious, disebut bahwa leaders itu never done learning, sama always seek to improve themselves. Itu bagian dari Leadership Principles yang bisa bikin kita lebih improve itu dalam many aspects of our lives gitu ya. Silakan dilihat ya. Thank you Mas Boris untuk rekomendasinya. Oke, langsung aja ya Kak Nay. Kita pilih. Mungkin dari Solte dulu pertama. Tim Solte, Bilal atau Dennis mungkin. Oh, itu Bright ya, sorry. Solte, gimana? Halo Kak. Halo, iya, maaf Kak, ini saya nggak bisa on cam karena internetnya jelek. Alright, nggak apa-apa. Gimana nih Kalau pengalamannya? dari saya personally ya kayak, ini sebelum kelasnya Kak Boris ini kan soalnya kita belum ada desain website atau aplikasi atau gimana kan. Dan kita juga kayak nggak tahu mau mulai dari mana, tapi based on ilmu yang kemarin diajarin di Figma dan sampai sekarang juga akhirnya, dan kepake banget gitu Kak. Kita baru bisa mulai bikin draft website juga jadinya. Jadi terima kasih Kak Boris. Ya. Sukses ya buat Solte ya. Makasih Kak. Wow. Oke, gimana kalau dari Bright? Ada pengalaman menarik yang mau di-share kah dari teman-teman Bright? Halo Kak. Halo. Ya jadi biasanya kalau tim Bright itu kalau ngerjain sesuatu itu butuh apa ya, semacam time frame yang panjang gitu. Nah, setelah ikut sesinya Kak Boris tuh kita sadar gitu ternyata semuanya itu bisa dikerjain dalam time frame yang sangat singkat. Apalagi Kak Boris pernah bilang seminggu itu kelamaan ya. Malah yang ideal itu 4 hari doang. Itu pertama kali dengar aku kaget sih, tapi ternyata setelah dicoba ya emang bisa dilakukan itu. Cuman untuk prototypingnya emang kita masih belum bisa secepat itu sih Kak. Jadi itu desain sprint itu apa ya, revelation buat kita sih. Aku baru pernah dengar sih itu. So thank you Kak. Itu berguna banget sih buat kita itunya, framework bekerjanya. Nanti harus praktis terus ya, Dennis, buat bisa bikin prototype dalam 1 hari doang ya. Iya Kak, itu susah sih. Iya, tinggal praktis aja sebenarnya. Tinggal number games aja itu, permainan angka aja. Semakin banyak kita ini. Jadi if you try harder, it will become easier gitu aja sih. Siap Kak. Thank you, Dennis. Wah, ternyata desain sprint sangat-sangat impactful banget tuh Kak katanya.
Yang lain mungkin dari teman-teman 66 ex kuliner, gimana pengalamannya? Tes. Apakah suara saya terdengar? Yes, terdengar. Iya. Maaf Kak, ini nggak bisa on cam karena lagi jelek banget wifi di kosan. Sebenarnya dari materinya Kak Boris tuh emang belajar banyak banget tentang desain. Terutama desain sprintnya tuh emang bener kata Denis tadi cukup membantu. Jadi merubah cara pikir lah yang awalnya step-stepnya aku dan tim tuh mikir cukup lama, ternyata bisa nih cuman seminggu aja apa mungkin 4 hari gitu. Nah itu dari desain sprint kita belajar bikin cepet, cuman ya balik lagi buat bikin prototype, gunain Figma-nya juga kita karena masih belajar, masih ya trial dan error gitu, mungkin butuh waktu gitu sih Kak buat buat bikin prototipenya. Cuman ya udah kebangun dikit-dikit. Dan mungkin gara-gara materi dari Kak Boris tuh makin kesini jujur sendiri kalau dari aku makin malah tertarik ke desain gitu sih Kak. Makasih ya Kak atas ilmunya. Gitu. Makin tertarik ke desain katanya Mas. Bagus. Tapi ini ya, jadi nanti real testnya kalau udah ngelewatin banyak hours ngedesain, ntar baru kita bener passion ke sana atau cuman kita kayak lebih excited karena baru gitu ya. Ntar, tapi nggak ada yang gampang ya, jadi ntar bakal expect gitu, bakal banyak banget hal yang struggle nih gitu dalam ngedesain, dalam proses kayak research segala macam. Nah itu mudah-mudahan bisa dilewatin juga. Iya Kak. Seru sih Kak sebenarnya. Kayak mengimplementasikan cara berpikir orang dalam sebuah susunan UX dan UI-nya gitu. Sip. Oke. Makasih Kak. Oke, mungkin dari Kak Boris ada sepatah dua patah kata mungkin sebelum kita berpisah minggu depan nggak bisa ketemu lagi nih. Ada pesan untuk teman-teman. Silahkan. Kayak pesannya sama dengan yang saya itu sih, yang saya sering ulang-ulang gitu ya, bahwa niatnya bikin produk itu yang saya temuin paling powerful buat yang ngelewatin segala challenge-nya gitu ya, buat kita tetap keep going gitu. Nah itu harus sesuatu yang kita emang punya bisa connect secara emosional gitu ya. Jadi kita harus punya passion banget gitu ya ke hal tersebut yang kita pengen solve, dan pastinya harus why-nya jelas gitu ya. Jadi memberi manfaat beyond ourselves. Karena kalau kita membatasin buat benefitnya ke diri kita sendiri ya kita kecil gitu ya. Jadi nanti begitu udah buat kita terus apa gitu kan, stop. Jadi kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus selalu memperluas circle kita, influence kita, impact kita ke orang banyak. Nah dengan gitu nanti ya segalanya bakal lebih infinite gitu ya. Kayak ideas-nya, terus kita determination kita buat keep going walaupun fail, itu udah pasti expected lah ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ini udah memutuskan oke saya mau jadi makers gitu, mau bikin solution gitu, ada failure ya bukan option lagi gitu ya, itu udah must gitu ya, pasti udah bakal ngelewatin. Dan mudah-mudahan nanti bisa dilewatin dengan tadi ya, asal punya niatnya yang memberi manfaat dan passionate about. Dan pastinya selalu ya, saya yang bilang tadi never ends gitu kalau belajar. Nah, itu yang harus selalu dijadikan mindset juga. Dan selalu gitu ya, kalau kita selalu ada orang yang lebih dari kita, jadi jangan discourage. Kalau kita ngeliat oh kayaknya ada perusahaan lain yang lebih gede, saya baru gini, nggak masalah gitu. Yang penting kita kan goalsnya adalah memberi manfaat ke user yang kita udah identify gitu. Jadi selalu mindsetnya kayak gitu. Jadi jangan discourage dengan sesuatu yang orang lebih dari kita, tapi kita fokusnya adalah ngasih manfaat. Itu aja sih paling, dan keep on learning. Terus pastinya terutama buat yang muslimin juga ya, jangan lupa ibadah terus ya. Saya ngerasain kayak karir itu kerjaan juga paling istilahnya meroket itu pas ibadahnya lebih paling banyak gitu ya, dan lebih meningkat kualitasnya. Jadi itu yang pesan saya sih. Jadi sepintar-pintarnya kita atau sepowerfulnya kita, tetap banyak hal lain yang di luar kendali kita. Nah itu di mana kita butuh kekuatan di luar kita yang buat ngebantu. Nah itu jangan ditinggalin ya ibadahnya sekalian. Itu aja.
Yeay, bagus banget ya. Dapat banget pelajarannya. Akan selalu kita ingat Mas Boris. Thank you banget untuk ilmunya, untuk pengalamannya, untuk sharingnya. Sebelum Bareng yuk. kita bisa foto bareng dulu. Teman-teman silahkan on cam. Kita foto bareng dulu bareng Yuk. Bang Boris. Ada yang di kosan, ada yang di kampus. Ada yang masih bangun tidur ya. Yang penting tetap keep learning and be curious ya teman-teman ya. Jangan lupa. Jangan lupa ibadah, kata Mas Boris. Seru banget nih. Sudah sejauh apapun karir Mas Boris, tetap diingat ibadahnya. Karena peran Tuhan, peran Allah itu kemana-mana ya. Iya, saya banyak lewatin soalnya yang kita udah usaha tuh udah mentok, udah maksimal banget dan nggak jadi gitu. Jadi mau saya sudah se-expert apa, istilahnya sepinter apa gitu ya tetap aja ada hal yang kita nggak bisa kendalikan gitu. Kaitannya dengan materi mindfulness ya teman-teman. Kadang kita sebagai manusia suka nge-push diri kita sejauh apa, tapi nggak sadar bahwa ada pihak lain yang sebenarnya menentukan hidup kita. Jadi yang sekarang lagi pusing-pusing sama produknya, coba refleksi lagi. Iya. Jadi bisa lebih ini ya, ya bisa lebih nerima ya kalau misalnya things don't go with our intention gitu ya. Jadi expected dan kita lebih ikhlas lah. Oke, kita foto yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Alright. Thank you semuanya. Thank you Kak Boris. Masih banyak ya, Nay sama Nina ya buat organizing ya. Mohon maaf buat semuanya juga kalau ada salah kata atau salah ucap. Dan kalau misalnya ada yang bilang saya agak galak sedikit, mohon maaf ya. Saya juga mohon maaf Mas Boris atas segala kekurangannya. Setelah ini teman-teman startup kampus masih boleh kontak ya untuk join kayak design chit chat, ada di Instagram. Oh, Twitter ya atau LinkedIn ya kalau mau ngobrol langsung di LinkedIn bisa. Yes. Oke. Kesempatan yang baik banget untuk menjalin relationship dengan Mas Boris. Thank you so much teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Selamat hari Jumat teman-teman. Ya, kan? Jam 1 nanti kita ada sesi lagi. Hari Jumat berkah insya Allah hari ini. Ya. Sehat terus ya, Nay sama Nina ya. Self dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Boris. Jangan lupa jam 1 kita ada sesi dengan Mas Sinuk ya. Bye.